Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, baik yang di Function Hall Gedung Learning Center FEB ataupun yang di Zoom. Pada siang hari ini kita bertemu kembali dalam acara pengembangan diri staf profesional. Jadi kalau di FEB itu istilahnya staf profesional ya. Dengan topik bijak dalam mengkonsumsi obat, vitamin, dan minuman berenergi. Jadi sangat menarik, nanti kita bisa mengikuti bagaimana kita memilih obat, ya, bagaimana kita mengkonsumsi obat, bagaimana kita memilih vitamin, mengkonsumsi vitamin, dan terutama minuman berenergi ini karena di FEB itu banyak olahragawan Bu Ika, jadi yang jos itu biasanya diminum terus. Nah itu. Apalagi sering lembur juga, itu pasti yang pakai belakangnya jos itu sok diminum. Nah baiklah Bapak Ibu, tidak lama izinkan kami untuk memperkenalkan narasumber pada siang hari ini, Profesor Apoteker Ika Puspitasari MSc PhD. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Farmasi UGM, kemudian mengambil profesi apoteker di Farmasi UGM. Selanjutnya beliau menyelesaikan master di Pascasarjana UGM, kemudian menyelesaikan PhD di Monash University Australia. Saat ini di samping dosen Fakultas Farmasi UGM, beliau juga sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Akademik Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Di samping itu beliau juga aktif di organisasi kesehatan, diantaranya sebagai Ketua Dewan Pakar Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia DIY 2022 sampai sekarang, kemudian juga Ketua Divisi Riset Asosiasi Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri 2022 sampai sekarang, juga Sekretaris Perhimpunan Pengendalian Infeksi DIY 2022 sampai sekarang. Baik, untuk itu kami persilahkan Profesor Apoteker Ika Puspitasari untuk bisa naik ke atas panggung. Tepuk tangan untuk Bu Ika. Baik Bu Ika, untuk selanjutnya monggo kita membahas yang menarik nggih, nanti kalau ada tanya jawab bisa di akhir biar waktunya singkat. Nggih, monggo persilahkan Bu Ika. Derek dioperasikan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang siang ini walaupun minta maaf nggih dan saya telat sampai di sini karena tadi mau diajak makan sama Pak Singgih dan Pak Dirut, saya bilang lah saya sudah janji sama rumahnya Pak Singgih saya gitu ya, jadi saya kayaknya nggak berani sama Pak Yanto gitu ya. Kebetulan saya pernah punya teman Direktur Keuangannya Pak Yanto, Pak Fuad, dan Pak Singgih gitu ya. Jadi teman-teman FEB, jadi saya nggak berani kalau melenjani janji yang ada di sini. Kita berharap ini nanti kita banyak diskusi ya Bapak Ibu ya, karena kita tahu bahwa terkait obat ya, obat ini kan luas sekali, tetapi mungkin nanti kita bisa teman-teman menyampaikan kira-kira apa yang perlu diberi penekanan gitu ya, karena kan kita juga lihat itu ya banyak sekarang ini yang namanya multivitamin, suplemen, kadang-kadang malah ngantek bingung gitu ya, mau beli yang mana atau malah rasa tuku sisan gitu ya. Jadi kadang-kadang mungkin saya itu farmasi yang disengiti sama pabrik obat gitu ya, karena termasuk yang tidak mesti merekomendasikan untuk banyak mengkonsumsi kalau memang tidak diperlukan. Ya, jadi hari ini kita akan lihat bagaimana kita bisa bijak gitu ya untuk mengkonsumsi baik itu obat, vitamin biasanya dalam bentuk multivitamin dan mineral, kemudian juga minuman berenergi. Katanya sering disuruh lembur Pak Yanto terus jasos itu tadi gitu nggih. Next Mbak. Lihat bahwa yang namanya nanti ya kesehatan itu seperti apa, faktor-faktornya apa secara cepat, kemudian perannya apakah memang semua itu harus menggunakan obat atau tidak. Kemudian sementara ini juga ya beredar di masyarakat ini kan
hoax-hoax, apalagi ini sosial media gitu. Nanti akan kita lihatkan seperti apa, bagaimana cara kita ngecek gitu nggih. Kalau misalnya kita tidak punya akses kepada teman-teman tenaga kesehatan itu caranya ngecek seperti apa. Kemudian ini Dagus Ibu, ini programnya nasional tentang dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat yang benar seperti apa. Kemudian vitamin dan mineral, kemudian minuman berenergi, dan juga sebenarnya kita bisa hidup sehat dari makanan gitu ya, tidak harus beli yang aneh-aneh kalau memang tidak kita perlukan. Lanjut, kita lihat bahwa yang namanya kesehatan ini pasti gitu ya, tidak hanya kondisi fisik. Sekarang adik-adik kita ini yang kita prihatos ya, kondisi mentalnya kok agak rapuh gitu ya. Pagi ini kami ditelepon, saya pagi-pagi ditelepon sama Prof. Ening, Bu WR gitu ya. Yang terbaru adik kita mahasiswa ilmu komputer sedang skripsi. Kemarin gantung diri gitu ya. Jadi mungkin secara finansial tidak bermasalah, fisiknya mungkin tidak, tetapi kondisi mentalnya itu ternyata ada gangguan. Kalau ada kejadian seperti ini biasanya saya langsung cari nama gitu, apakah pernah kita rawat di RSA, ternyata tidak pernah. Kemudian tadi juga psikologi, juga belum pernah mampir di psikologi, GMC juga enggak, sehingga kita sekarang menjadi apa? Menjadi ternyata kita itu harus lebih banyak perhatian kepada para mahasiswa gitu nggih, karena kan kadang-kadang juga dekat dengan teman-teman, tidak hanya dosen tetapi juga tendik itu kan seperti temannya gitu nggih. Nah, itu kan mestinya kita bisa memberikan perhatian khusus, misalnya anak ini sudah tidak keluar kamar sejak hari Sabtu gitu ya, kemarin kejadian. Ya, moga-moga kita semua sih sehat ya, tidak hanya secara fisik tetapi juga mental dan sosial, dan yang penting apa, kita seperti di sini mungkin kan seperti Pak Agus dulu pernah di kedokteran, mungkin pernah di mana lagi, jadi harus juga mampu beradaptasi gitu ya. Jadi sehat itu termasuk mampu beradaptasi, mampu kalau sudah di sini memberdayakan apa yang kita miliki gitu ya, itu juga termasuk yang namanya kesehatan. Jadi ternyata kesehatan itu cukup bervariasi gitu ya, tidak hanya pokoknya kelihatan fisiknya sehat, tiap Sabtu Minggu goes gitu ya, tetapi ternyata goesnya sendiri nanti ternyata tahu-tahu ditemukan di mana, tidak sadarkan diri, nggak punya teman gitu ya. Saya pernah karena ditelepon gitu ya, harinya Minggu saya ditelepon, Bu Ika ini ada orang nyebut namanya Ibu sampai 3 kali gitu Pak Yanto. Waduh kok sampai 3 kali itu ya rodo-rodo ndrawasi gitu ya. Berarti ini memang butuh pertolongan. Maka waktu itu saya sedang ngisi webinar, saya letakkan webinar, saya lari ke RSA, kita cari di mana lokasinya, ternyata di sekitar Godean. Ternyata beliau adalah salah satu dosen di farmasi gitu yang sudah nggak tahan habis goes, ternyata serangan jantung gitu. Dan saya sempat menemani di IGD gitu karena sudah nyebut nama 3 kali ya mesti kenal gitu ya. Nah, jadi ya kita punya tanggung jawab. Maka kalau kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan itu kan banyak. Termasuk hari ini saya berharap bahwa kita sharing hari ini itu juga akan mempengaruhi. Artinya mungkin yang selama ini kita hanya berdasarkan pada kata orang gitu nggih, moga-moga hari ini tidak menjadi kata orang, tetapi kita bisa mengkonfirmasi itu benar atau salah. Karena apa? Ada faktor edukasi gitu nggih. Edukasi itu tidak mesti yang terkait dengan gelar, tetapi juga pelatihan-pelatihan termasuk penyuluhan gitu nggih yang kita lakukan. Termasuk tentu semua faktor ini ada gitu nggih, termasuk kondisi sosial dan kultural. Ada ya beberapa tempat yang menyatakan kalau orang yang sehat itu yang tidak menggunakan obat sama sekali. Tetapi ada pula seseorang yang sudah misalnya ada gangguan jantung, ada minimal hipertensi, itu kan tetap harus minum obat gitu ya. Sehingga pendapat dari kultur itu harus kita koreksi gitu ya. Kalau memang kita hipertensi ya lebih baik minum obat gitu ya, jangan merasa nggak apa-apa temennya banyak, itu sak desa banyak gitu ya. Hipertensi kan penyakit masyarakat gitu ya sekarang ya, tetapi kita harus ingat bahwa hipertensi adalah silent killer, diam-diam dia adalah pembunuh. Mengapa? Karena hipertensi pintu masuk kalau nggak minum obat malah akan jadi
gagal ginjal minimal gitu ya. Gagal ginjal sudah terjadi, pasti ginjal akan membebani jantung. Maka kemarin mungkin ya teman kita itu yang sedo awalnya dari ada batu ginjal, ada hipertensi, nggak kerso minum obat gitu ya, akhirnya jadi ada gangguan jantung gitu ya. Kemarin yang mungkin tepang karena juga kita rawat di RSA. Kemudian juga masalah genetik seperti saya. Keluarga saya itu tidak punya bakat nyanyi, bakatnya diabetes sayangnya gitu ya. Ya sudah, jadi saya harus sadar diri mulai umur sekitar 40 gitu ya. Bahkan saat saya ketemu dengan garonnya Pak Yanto ya di Australia itu saya sudah nggak makan nasi gitu ya. Ya makan sedikit sekali, jadi makannya ya umbi-umbian kalau sekarang ya di Indonesia. Di sana dulu nasinya mahal ya sudah makan yang lain gitu ya. Jadi memang kalau memang sudah genetik ya mau gimana lagi gitu kita juga harus menyadari gitu ya. Karena kita tidak bisa memilih lahir dari orang tua yang seperti apa gitu ya. Pengennya ya yang semua sehat, tetapi ternyata keluarga saya itu simbah saya 10, 9 dari 10 itu semua sedo karena diabetes. Nah berarti kan saya jelas punya bakat gitu ya diabetes gitu. Jadi ya harus hati-hati. Kemudian tentu kalau terkait dengan akses, saya rasa ini kan GMC dekat. Kemudian Korpagama juga sekarang dikelola oleh RSA, buatan promosi loh ini tapi cerita gitu ya. Mulai 1 Agustus itu Bu Rektor bikin surat penugasan bahwa Korpagama itu managed by RSA UGM gitu dan sudah ada plangnya gitu ya. Nanti akan buka 24 jam dengan harapan mendekatkan teman-teman untuk bisa dikelola dengan baik, nyaman. Kalau misalnya GMC penuh ya nanti bisa ke Korpagama gitu ya. Sehingga harapannya ini semakin mendekatkan teman-teman di jalur sebelah timur nggih, di sana kan selatan, ini sebelah timurnya komplek UGM nanti ada aksesibilitas terhadap layanan gitu ya. Gender itu jelas, ada yang bilang perempuan itu lebih tahan sakit, tetapi ada juga yang aleman gitu ya. Nah, jadi itu juga terkait masalah gender dan persepsi juga gitu ya. Biasanya di keluarga kalau ada yang sakit putranya, ibunya biasanya dilarang sakit gitu ya. Bapak yang sakit, ibunya yo dilarang sakit gitu. Karena biasanya kan yang ngopeni, tapi giliran ibunya sakit, kayaknya sekeluarganya biasanya jadi sakit gitu ya. Karena harus ngopeni gitu ya. Sama dengan kejadian kapan itu gitu nggih. Teman farmasi ada ibu-ibu gitu nggih. Dan ini ibu yang mungkin sangat care dengan keluarga. Begitu sedo, keluarganya itu bingung mau berbuat apa gitu. Nah itu salah satu saja, artinya kadang caring itu ya harus kita semua gitu ya. Sampai untuk ngurusi iki jari ibu neng ndi to Mas, saya tanya putranya, enggak tahu Bu Ika. Wah ya wes aku nyileh kunci wae aku tak dadi tuan rumah saya gitu ya, karena enggak tega gitu ya, karena mungkin sebelumnya beliau sangat care kepada keluarganya, tapi sampai ditinggal sedo mendadak itu akhirnya terus bingung gitu ya. Itu namanya simbok-simbok atau seperti saya lah gitu. Nah definisi obat itu apakah memang harus dibutuhkan untuk setiap kondisi. Ternyata obat itu kan tidak hanya untuk menyembuhkan ya, tetapi juga mulai dari mendiagnosis. Mungkin pernah ada yang untuk diagnosis juga perlu diberikan kontras ataupun diberikan tracing ya, seperti saya pernah hipertiroid misalnya, itu diagnosisnya saja juga butuh obat. Atau mungkin juga untuk pencegahan, kemarin waktu kita COVID gitu ya, kita pasti sudah sangat terbiasa dengan upaya pencegahan dengan beberapa misalnya multivitamin, ada ZN atau zinc-nya, kemudian juga ada beberapa imunomodulator untuk meningkatkan sistem imun gitu ya, itu kan juga untuk pencegahan. Kemudian juga kalau penyembuhan, sebagian besar obat untuk penyembuhan, tetapi juga ada untuk pemulihan gitu ya. Pemulihan juga banyak terapi atau obat yang digunakan untuk pemulihan, sebenarnya ini hanya untuk meningkatkan sistem ya, contohnya vitamin, multivitamin itu kan sebenarnya hanya dibutuhkan pada kondisi avitaminosis, kondisi yang kurang vitamin. Tapi kalau sekarang tampaknya kan kita ini apa-apa bisa tercukupi sehingga kondisi kekurangan vitamin itu kan tidak terjadi ya. Kemudian orang yang sakit pulang pun kemungkinan juga tidak akan kekurangan vitamin. Maka pemberian vitamin itu sangat mungkin sebenarnya untuk
pemulihan, contohnya pada pasien-pasien diabetes, ada neuropati gitu ya. Kemudian biasanya kan juga dapat ada untuk neuropatinya itu kan ada mecobalamin misalnya gitu ya. Kemudian juga peningkatan kesehatan itu banyak sekali. Kemudian kontrasepsi itu juga karena termasuk dalam program gitu ya. Dan tentunya kita nanti akan lihat ada penggolongan obat. Jadi nanti kalau pada mau membeli obat itu ada tanda-tanda ya. Kalau ada yang lingkarannya warnanya hijau itu obat bebas, yang warnanya biru itu bebas terbatas, yang ada tanda K lingkarannya warnanya adalah merah adalah obat keras, itu artinya apa? Psikotropik dan narkotik juga tandanya K. Kemudian nanti bahan alam, kayaknya kurang seru kalau hanya membahas obat modern ya. Pasti semua pada akan tanya, apa bedanya jamu? Apalagi yang namanya obat herbal terstandar, itu ada dokter yang ngasih jamu tetapi yang namanya adalah fitofarmaka, itu juga ada nanti akan kita bahas. Kemudian next, kita juga akan melihat pendapat masyarakat ini kan semakin luar biasa. Tadi pagi saya dilapori dari home care. Di home care itu ada pasien yang awalnya diabetes, kemudian kita lakukan debridemen ya, guntingi lukanya gitu ya, biar tidak menjadi sumber terjadinya infeksi, biar tidak membuka luka lagi. Nah itu kita guntingi, ternyata sampai 1 dari kaki sampai ke pupu nih. Itu cukup tinggi, cukup panjang gitu dan menganga gitu. Nah saya dikirimi fotonya, saya bilang ya udah itu dikelola aja gitu ya. Saya tanya itu sebabnya kenapa tuh kok sampai sebegitunya, padahal masih cukup muda. Ternyata selama ini pasien ini ya usianya sekitar 35 tahun sudah terkontrol dengan metformin diabetesnya. Tetapi beberapa waktu kemudian dikabari tetangganya, nanti kalau minum metformin terus nanti ginjalnya rusak gitu ya. Nah akhirnya menggunakan herbal. Nah ternyata malah tidak terkontrol, akhirnya babrak gitu ya, atau sampai di mana-mana dan sekarang menjadi selulitis. Saya bilang ini kayaknya butuh perawatan cukup lama. Kalau di rumah sakit nanti mungkin juga tidak di-cover oleh BPJS gitu nggih. Maka terus kita kelola dengan home care. Tapi kemudian Bu Ika kalau home care enggak ada yang bayari, ya wis pokoknya jalanin aja. Terus ya aku yang tanda tangan saya gitu ya. Jadi ya nanti saya yang bayar maksudnya gitu, enggak apa-apa gitu ya. Karena memang beliau adalah tulang punggung keluarga ya. Selama ini jualan bakso tusuk gitu ya. Anaknya 2, kelas 2 SD dan TK. Sementara istrinya karena ngopeni suaminya jadinya tidak bekerja gitu ya. Ya kayaknya sudah jodoh kok kalau seperti itu saya bilang gitu ya. Artinya jodoh untuk kita itu bantu gitu ya, apalagi kita di RSA. Itu hanya contoh, artinya bahwa kadang-kadang yang sudah bagus gitu nggih menggunakan obat, kok dengar-dengar tetangganya, kok dengar temannya belum tentu sama, itu tahu-tahu tidak menggunakan obat lagi hanya karena tadi ya berita-berita yang enggak benar. Kemudian kadang mungkin boleh cerita sedikit nggih. Tapi ini ya buat kita lah. Artinya kan kadang-kadang itu kita melihat ya teman-teman yang sudah dalam fase terminal misalnya kanker itu kan cenderung biasanya pengen pakai herbal gitu nggih. Nah, apakah salah? Ya harus kita lihat dulu herbalnya yang mana. Itu ternyata banyak yang sebenarnya bisa dengan kemoterapi sebenarnya bisa lebih baik, tetapi kemudian berubah ke herbal dan ternyata akhirnya malah agak sulit gitu, akhirnya juga tidak tertolong. Nah itu jadi karena tidak semua yang namanya jamu atau obat herbal itu pasti aman, apalagi kalau sudah menyangkut ada jamu yang tidak berizin, ada jamu yang BKO yang ditambahkan dengan bahan kimia obat. Mungkin teman-teman masih ingat ya dulu ada yang namanya di daerah Gentasari, Kroya itu ya, itu kan ada banyak beberapa jamu yang ada fotonya pemiliknya. Kemudian ada jamu untuk asma, nanti ada jamu untuk hipertensi, nanti ada jamu lagi untuk gangguan impotensi gitu ya. Saya pernah ke pabriknya ternyata bahannya sama. Saya pernah diselundupkan oleh
oleh unit pengabdian fakultas gitu ya, karena saya perempuan katanya kayaknya kalau diselundupkan itu nggak ketahuan gitu ya sebagai unit pengabdian, karena pengen tahu sebenarnya yang mereka lakukan itu apa, bisa nggak dibina gitu ya, karena kan nanti yang mengalami efek sampingnya adalah masyarakat gitu ya. Kenapa kok cespleng gitu ya? Oh, diuji ternyata di dalamnya ada steroid gitu ya, ada dexamethasone lah. Kalau dexamethasone itu ya untuk sakit apapun ya langsung sembuh gitu ya, obat dewa, tetapi kan itu bisa merusak ginjal apalagi kalau tanpa diukur dosisnya. Jadi rupanya pabrik itu dengan bahan dasar yang sama, yang A ini untuk misalnya apa? Untuk asma, itu ternyata bahannya semua sama. Isinya adalah pati gaplek gitu ya. Kenal gaplek nggih Bapak Ibu nggih? Pati dari gaplek ditambah dengan sisa dari ampas salah satu pabrik jamu, jadi entah isinya temulawak, entah apa, tapi itu sudah ampasnya yang harusnya dibuang, ternyata diproses lagi, diserbuk lagi, ditambah sakarin, karena katanya kalau di daerah barat sana yang namanya jamu itu masak pahit gitu ya, jamu nggak boleh pahit katanya. Ditambah kalau untuk asma ya ditambahi teofilin, nanti untuk impotensi tambahi sildenafil atau Viagra yang dari India itu kan murah. Nanti untuk hipertensi ditambah dengan furosemid gitu ya. Jadi bahan dasar sama tetapi tadi ya penambahan bahan kimia obat atau memang obat-obat yang kalau kita itu tahu, contoh benar-benar tahu ya, kita tahu bahwa sekarang pakai teofilin ya misalnya sehari 2 kali jelas ya. Tetapi begitu tidak tahu kan terus pengennya mengkonsumsi terus karena ini dalamnya adalah dianggapnya kan jamu gitu ya. Dan itu kalau saya tanya, ini diukur enggak dosisnya? Ya enggak, sebanyak-banyaknya gitu ya. Dipiuk gitu, campur gitu ya. Begitu dicicipi rodok marak kepenak ya sudah gitu katanya gitu ya. Itu terjadi gitu ya. Dan dulu cukup laris. Nah, jadi kalau bahan-bahan yang seperti itu memang sebenarnya kan dilarang ya di Indonesia, tetapi ya kadang masih muncul. Maka harus hati-hati, nanti ada caranya untuk mendeteksi, klik punyanya BPOM ya, dimasukkan nama produk atau nomor registrasinya, karena kadang-kadang nomor TR itu juga apa sih di Indonesia yang nggak bisa malsu gitu ya, kalau nggak yakin nanti dicek bisa ketemu gitu ya. Kemudian apakah betul lebih baik mencegah daripada mengobati? Pasti ya, harapannya memang nanti puskesmas, vaskes primer itu adalah lebih banyak pada proses prevention gitu ya, jangan untuk mengobati. Kemudian hoax yang beredar banyak sekali. Next, kemarin ada ya Bu Ika, ini bener nggak? Ada yang isinya paku gitu ya. Itu mungkin juga pada dapat ya. Jadi kapsul gitu ya, dibuka ternyata isinya paku. Ternyata itu kan sebenarnya hoax yang sudah lama beredar gitu nggih. Kemudian yang terkenal juga ini nggih, tidak perlu cuci darah karena untuk membersihkan ginjal cukup seikat dengan seledri gitu. Walah lah teneh aku seneng saya gitu ya. Lah wong RSA itu dari 26 mesin hemodialisis ini masih kurang. Kita sampai nambah jadi 56, itu aja sampai masih antri. Berarti orang gagal ginjal sedikit nopo kathah sanget gitu ya. Padahal mungkin sudah konsumsi seledri mbuh sak tenggok apa seberapa gitu ya. Nah itu kan kadang-kadang sebenarnya sudah bagus pakai hemodialisis, lah kok ndadak ono itu tadi hoax tadi. Yang terakhir saya dikirimi teman saya, yuk iki bener ora gitu ya. Itu Mas Bowo ya kenal sama Mas Andi, teman di Australia dulu gitu ya. Iki ibuku kok gawene nganggo apa ya saya gitu. Saya buka ternyata air dari pohon pisang itu ya dijojoh-josoh, airnya diambil, itu bisa untuk menghancurkan batu ginjal. Waduh, lah iki gitu ya. Nah, jadi harus hati-hati gitu ya. Banyak hoax, maka bisa teman-teman cek gitu ya. Misalnya hoax bunyinya apa nanti ketemu kok itu hoax atau tidak gitu nggih. Kathah sebenarnya, dan itu nanti akan diulang-ulang diberikan ke sosmed gitu ya, nanti harus hati-hati gitu ya. Contohnya lagi, Feminak menyebabkan nyeri, menyebabkan kandungannya kering gitu ya. Malah isine memang paracetamol kok garing gige opo gitu ya. Lah kabeh isine ya paracetamol gitu ya. Padahal itu kan kadang-kadang perang gitu ya. Nah ini maka kita untuk biar kita itu
bijak dalam menggunakan obat apapun gitu ya, baik itu yang obat modern maupun yang obat herbal, harus ini nggih, cara mendapatkan harus benar. Nanti menggunakannya harus dibaca dulu nggih, apakah memang kita ini bisa menggunakan obat itu atau tidak, karena ada kontraindikasi gitu nggih. Contohnya nanti misalnya seseorang yang sudah memiliki asam urat lebih dari 12 tetapi kok kemudian suka mengkonsumsi misalnya gitu nggih, bahan-bahan yang juga malah meningkatkan kandungan asam urat gitu nggih. Contohnya misalnya obat-obat anti hipertensi. Nah, itu kan juga harus disampaikan ke dokternya, misalnya, "Dok, kok saya sesudah menggunakan HCT ini kok seminggu ngangkat kaki aja terus berat." Nah, itu kan berarti ada kandungan asam urat yang memang meningkat sebagai efek samping dari HCT gitu ya, dan itu harus disampaikan gitu ya. Itu jadi nanti dibaca, oh saya kontraindikasi gitu nggih. Jadi cara mendapatkan benar, menggunakan benar, menyimpannya jangan lupa, kemudian juga cara membuangnya juga harus benar. Cara menyimpan yang enggak benar tuh saya pernah ngalami, bu guru saya SMA itu dulu punya wadah bekas obat batuk hitam gitu nggih. Karena beliau itu guru kimia, kadang-kadang nyoba di rumah dulu sebelum diajarkan di SMA. Nah, ternyata waktu dari sekolah itu yang dibawa pulang adalah HCl pekat. Mau buat latihan di rumah, tapi buru-buru sehingga ditempatkan di tempat yang mudah dijangkau putranya, dan itu pakai tempat bekas obat batuk anak-anak gitu yang dari kaca. Nah, itu ternyata diminum putranya sampai akhirnya harus pakai ini nggih, tracheostomi gitu ya. Itu kejadian, artinya bahwa untuk menyimpan pun ya harus yang benar gitu nggih. Jangan mengeman-eman wadahnya ternyata untuk menyimpan barang yang sebenarnya beracun gitu ya. Itu juga perlu gitu ya kita ingatkan. Next. Nah, maka tadi caranya apa? Next, ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, jadi nanti penggolongan obat itu akan memberikan konsekuensi, seharusnya itu bisa kita dapatkan di mana. Kemudian di sana juga ada peringatan ya, nanti ada tanya 5O-nya itu untuk apa saja. Kemudian juga tanggal kadaluarsa juga jangan dilupakan. Next. Nah, ini contohnya tadi yang saya ceritakan, obat yang bebas, warnanya hijau, mungkin sering kepanggih nggih di toko sebelah rumah atau warung, karena memang ini bisa diperoleh di toko obat maupun sebenarnya warung juga bisa. Apotek apalagi, ini obat yang tanpa resep karena hanya digunakan untuk penyakit-penyakit simptomatis atau ringan. Sementara untuk yang warnanya biru itu nanti bisa dipersani, mungkin juga bisa didapatkan di toko obat berizin selain apotek, tetapi di sini nanti ada peringatan gitu ya. Karena ini sebenarnya yang harus tetap diawasi penggunaannya. Tetapi karena ini banyak digunakan untuk swamedikasi gitu ya, atau untuk pengobatan sendiri, nah itu nanti sebenarnya tugas apoteker gitu juga untuk mengingatkan pada saat membeli obat yang ada lingkaran warna biru, dan itu ada nanti peringatan yang ada nggih yang bisa dibaca. Karena selama ini kita lihat bahwa kadang-kadang masyarakat itu membeli hanya satu gitu ya, nggak sampai satu papan, nggak sama wadahnya, padahal semua peringatan itu ada di wadahnya. Nah, itu kan jadinya kita miss gitu ya. Bahkan dulu kadang-kadang waktu saya di apotek itu ada anak SMA masih pakai baju SMA, "Bu, mau beli apa, Dek? Ciprofloxacin berapa? 1. Kowe kok luwih pinter bangane aku, Dek," saya gitu. "Buat apa?" "Ah, Ibu kayak enggak tahu aja." "Aku enggak tahu kok," saya gitu ya. Habis ml gitu katanya. Lah, habis ml kok nganggo ciprofloxacin gitu ya. Dan cuma beli 1 gitu. Malah ya wis, Dek, saya gitu ya. Ya enggak kita kasih gitu ya. Jadi harus dengan tadi ya dibaca informasinya. Kemudian jelas yang K ini adalah harus dengan resep gitu nggih, termasuk antibiotik itu tadi ditambah dengan psikotropik dan narkotik. Tentu saja harus dijualnya atau didapatkannya di apotek gitu ya. Kalau yang narkotik tadi kan tandanya yang ini nggih, yang bawah ini. Next. Nah, tadi yang warnanya biru bebas terbatas itu ada P1 obat keras, dibaca loh
aturan pakainya. Jangan lupa, malah jangan-jangan tuh sebenarnya hanya untuk bagian luar tubuh, atau malah yang nomor 6, obat wasir jangan ditelan. Lah itu baunya lemak coklat, kan kayak coklat gitu ya. Apalagi kalau informasinya apotekernya itu enggak jelas. Mbah, ini nanti dimasukkan di dubur, pulang dicampur bubur, itu sering gitu ya. Loh iya, makanya orang mari-mari. Maka kadang-kadang kalau memberikan informasi terkait obat sediaan khusus, ya mending jangan diberikan peragaan gitu nggih. Seperti apa gitu nggih. Tapi yo jangan yang memperagakan yang meleding ya enggak gitu ya. Tetapi dengan foto, gambar itu kan ada. Gitu nggih. Jadi ada beberapa yang memang penggunaannya itu khusus gitu nggih. Atau bahkan hanya untuk obat kumur itu kan juga ada nggih. Next, jangan ditelan. Tetapi juga nanti mungkin teman-teman akan melihat ada yang namanya oral base. Oral base itu tampaknya bentuknya itu krim, tetapi untuk bagian dalam mulut itu juga ada gitu ya. Jadi jangan heran, loh ini mbak ya apoteker ki lagi ngelindur kok iki bentuknya krim kok dikasih di dalam mulut gitu juga ada gitu ya. Jadi nanti memang harus ada cara penggunaannya. Nah, kemudian tanggal kadaluarsa nanti tolong dipersani gitu nggih. Itu ada tanggal produksi, kemudian ada tanggal kadaluarsa. Itu nggih. Tetapi nanti juga artinya kalau itu kan bulan dan tahun nggih, itu berarti kapan? Berarti akhir bulan gitu nggih. Kalau ternyata ini adalah 8/2024, berarti ya nanti akhir Agustus masih boleh digunakan. Next, selain tanggal kadaluarsa nanti kalau diracik, kalau tanggal kadaluarsa itu masih belum berubah dari bentuk asalnya. Contohnya apa? Misalnya itu tablet ya, bentuk tablet. Tetapi kalau tablet yang sudah kemudian diracik jadi puyer, itu pasti dia sudah tidak memenuhi tanggal kadaluarsa yang ada di kemasan, tapi namanya adalah beyond use date. Jadi ini tanggal di mana racian atau campuran itu boleh digunakan. Biasanya kalau tanpa ada dikasih air gitu ya, karena kan ada yang dicampur dengan air atau sirup, nah ini biasanya bisa mencapai 1 bulan, tapi begitu dikasih ada cairannya hanya bisa dengan 2 minggu gitu nggih. Jadi nanti akan ditulis oleh apotekernya di sana, jangan nanti ngeyel gitu loh, ini kalau dari tabletnya ini masih sampai 3 tahun ke depan, itu kalau dia tidak diubah kemasannya atau bentuknya. Tetapi begitu dipuyer, nah itu dia akan mengikuti tadi tentang tanggal di mana racian itu masih boleh digunakan. Itu beyond use date. Next, yeah. Nah ini tadi yang tanya 5O, kalau dapat obat maka harus tahu gitu ya. Yang pertama apanya? Komposisinya atau kandungannya gitu ya. Maka seharusnya obat ini dituliskan informasinya dengan nama komposisi yang tidak menyulitkan bagi masyarakat gitu ya. Padahal paracetamol itu kan semua orang tahu ya. Sengaja biar orang-orang enggak tahu ditulis N-asetil para aminofenol gitu ya. Itu kan bahasa kimianya. Jadi sebaiknya memang digunakan bahasa yang awam gitu ya. Kemudian indikasi, yang kedua adalah indikasinya atau khasiatnya buat apa. Selain itu pasti dosis saya harus konsumsi berapa gitu ya. Kemudian juga jangan lupa tidak ada obat yang bebas efek samping. Maka kadang-kadang ini yang jadi propaganda untuk obat herbal. Selalu bilangnya obat herbal ini bebas efek samping. Padahal apapun isinya obat herbal pun itu kan juga ada senyawa kimianya. Contohnya apa Bapak Ibu, misalnya jahe. Terbuat dari jahe. Jahe itu dalamnya ada namanya gingerol, sogaol. Itu gambarnya senyawa kimia semua, kayak angel dihafalke gitu ya. Jadi sebenarnya di dalam setiap herbal pun juga ada senyawa kimia kan ya. Enggak mungkin dia bisa memberikan pengobatan kalau tanpa ada efek dari senyawa kimianya gitu nggih. Di dalam jahe aja ada cuma kunyit kok budak loh, itu ada kurkuminoid, bis desmetoxikurkumin, kurkumin itu juga ada di dalamnya gitu nggih. Jadi tetap ya ini tentu ada efek sampingnya, tetapi efek samping itu memang tidak selalu
sifatnya negatif gitu nggih, mungkin masih bisa ditolerir sehingga tetap perlu dibaca gitu nggih. Kalau sampai terjadi itu apa yang harus saya lakukan? Kemudian apa kontraindikasi tadi? Siapa sih yang nggak boleh mengkonsumsi obat ini gitu ya? Contohnya pada obat-obat untuk apa batuk pilek gitu ya, pilek biasanya pilek ada yang isinya pseudoephedrine, ada yang isinya fenilpropanolamin. Itu kan semuanya sebenarnya tidak aman untuk Bapak Ibu yang kagungan hipertensi. Tetapi kalau memang dibutuhkan ya bisa dikonsumsi, tetapi jangan lupa tekanan darahnya tetap diperiksa gitu nggih, apalagi di rumah toh juga bisa memeriksakan diri karena apa? Tiap orang itu berbeda. Saya punya teman 1 kali konsumsi obat flu itu aja tahu-tahu sudah yer-yeran gitu ya. Jadi waktu itu pernah ya di kampus yer-yeran, tahu-tahu saya bilang, "Alah paling kamu habis minum itu toh flu toh," gitu ya. "Iya Bu Ika, mbok dajal tensimu piro?" No. Tadi saya berangkat kayaknya cuma 130, saiki lak wis tambah gitu. Ternyata benar 170 sampai buat pulang aja saya minta sopirnya kampus yang nganter pulang gitu ya. Jadi memang tiap orang harus tahu gitu ya, apakah saya ini model yang atau individu yang mudah untuk naik atau tidak tekanan darahnya dengan mengkonsumsi obat flu tadi, karena di obat itu sudah ada tulisan bahwa ini sebenarnya kontraindikasi untuk yang memiliki tekanan darah. Tetapi apakah orang lain tidak mengalami? Sangat mungkin gitu ya, karena obat ini sebenarnya sangat individual juga gitu nggih. Contohnya cetirizine, mungkin ada nggih yang pernah konsumsi cetirizine? Antihistamin, ngantuk mboten? Oh ngantuk berarti sami sama saya. Karena sebenarnya cetirizine ini adalah generasi terbaru dari antihistamin yang harapannya tidak bikin ngantuk. Tapi ternyata saya juga ngantuk gitu ya. Tapi kalau suami saya dan anak-anak saya semua kan juga alergi nggih. Itu biasanya kalau nggak ketemu cetirizine ra mantep gitu ya. Akhirnya pakai cetirizine dan tidak ngantuk. Nah, ini sing salah ki cetirizine apa aku saya gitu ya. Jadi kita harus apa? Mengetahui diri sendiri. Maka kalau sudah gitu saya ya wis lah loratadin gitu ya yang nggak bikin ngantuk gitu ya. Kemudian juga apa namanya tanggal kadaluarsa itu tadi sudah kita sampaikan. Next. Nah yang penting lagi untuk obat tradisional pun sebenarnya ada nggih yang harus diperhatikan, kita harus maos gitu nggih. Bukan berarti bahwa selalu aman, karena apa? Logo nanti akan menentukan ini bentuknya itu apakah jamu, obat herbal terstandar ataukah fitofarmaka. Nanti dari logonya akan kelihatan, karena apa? Logo itu memiliki konsekuensi. Kemudian tadi produsennya siapa, beneran atau enggak itu bisa dicek gitu nggih. Kemudian klaim indikasi. Kalau bentuknya itu jamu, tentu dia tidak akan ada indikasi untuk mengobati diabetes mellitus, jelas salah gitu nggih. Karena jamu itu didasarkan pada pengalaman nenek moyang, enggak pernah diuji pakai hewan sekalipun. Jenengan mantun syukur mboten nggih empun gitu loh sebenarnya. Loh itu jamu gitu ya, nanti saya ceritakan gitu nggih. Tetapi kalau obat herbal terstandar itu diujinya pakai hewan dan itu di lab kami juga sering uji. Kalau fitofarmaka beda lagi, teman-teman dokter bisa menggunakan karena sudah diuji di manusia. Contohnya RSA juga banyak nguji nggih itu. Next. Termasuk nanti nggih apakah ada kandungan pemanis halal atau enggak itu di jamu pun akan muncul ya obat tradisional. Nah ini juga kita mengingatkan bahwa pentingnya membaca komposisi. Kayaknya namanya macam-macam tapi isinya ternyata mirip ya. Yang atas itu Sanmol ya paracetamol, Feminak nopo niku wau, nggih paracetamol gitu ya. Tetangga saya tuh pernah ke tempat saya tuh kan di rumah nggak punya nama ya. Namanya adalah nama suami saya. Bu dokter, saya itu tadi sudah terlanjur gitu ya, saking pusingnya itu minum Feminaknya istri saya gitu ya. Lah terus pripun Pak, sakniki terus men nopo saya gitu ya. Lah nggih mboten toh gitu ya. Itu terjadi gitu ya, saking khawatirnya. Padahal isinya juga sama adalah paracetamol dan hyoscyamin, tetapi kan tetap sama gitu ya. Kalau paracetamol itu bisa untuk sakit kepala, entah itu sakit kepala karena sedang skripsi gitu ya.
sakit kepala karena sakit gigi gitu kan juga bisa. Jadi sebenarnya Feminak pun juga bisa untuk sakit gigi, jangan malah digeguyu gitu ya, sama gitu ya, fungsinya yoming paracetamol gitu ya. Maka kalau tadi ada hoax yang beredar, jangan konsumsi Feminak karena bisa menyebabkan kandungannya kering gitu ya. Lali kering wis saka ngendi gitu ya. Wong itu ya juga paracetamol itu tidak ada kaitannya dengan di kandungan dan yang lainnya gitu. Jadi perang dagang juga ada. Tetapi artinya kalau hari itu sudah konsumsi Feminak, misalnya ibu-ibu nggih sedang dismenore primer, kemudian pusing, ya enggak perlu minum paracetamol lagi karena sebenarnya sudah bisa dengan tuming, harus sabar. Karena obat itu untuk memberikan efek itu butuh waktu gitu ya, namanya onset gitu ya, atau mula kerja, tidak dengan serta-merta itu memberikan efek gitu ya. Kemudian tadi ada lagi yang apa? Saya tuh kalau enggak minum paramek ketoke ora mari. Halah mbok coba kayak paracetamol tetep mari gitu ya. Tetapi ya kadang-kadang ora mari alah tenane gitu ya. Padahal isinya ya cuma sama gitu nggih, paracetamol gitu ya. Karena ada ya pasien itu yang pokoknya saya kalau belum pakai yang paramek gitu ya sampai wah gathok gitu ya. Dan bahkan ada yang juga tanya, apakah paramek itu menyebabkan adiksi ketergantungan? Ya enggak, karena senyawanya itu sebenarnya tidak akan masuk di otak sama dengan psikotropik ya. Jadi meng perasaane dhewe, ra pede nek ro ngombe paramek masuk kerja gitu ya. Ya itu ada gitu ya. Jadi persepsi diri kita gitu ya. Jadi banyak sebenarnya nanti yang sebenarnya isinya mirip-mirip gitu nggih, maka harus dibaca komposisinya nopo, indikasinya itu buat apa, kemudian dosis yang diperbolehkan itu seberapa, sambil tentunya efek sampingnya apa? Contohnya ibuprofen, asam mefenamat, itu kan selalu menyebabkan nyeri di lambung. Maka kalau yang kagungan gangguan mah gitu nggih atau asma itu tidak diperkenankan untuk obat-obat yang seperti itu gitu ya. Nanti ada itu di efek sampingnya gitu nggih. Next. Ini juga tadi ya sama-sama kayaknya obat watuk warna-warna padahal sebenarnya isinya ada yang banyak yang mirip gitu ya. Jadi harus diwaos gitu ya. Jangan sampai ada duplikasi. Ya kalau enggak apa-apa, kalau ternyata dosisnya termasuk sudah cukup tinggi nanti bisa muncul efek samping. Kemudian next. Nah ini juga tentunya sesuai waktunya. Kalau 3 kali sehari itu ya tiap 8 jam. Karena kadang-kadang kalau bilang pokoknya 3 kali sehari ya gitu ya. Nanti baru 2 jam wis tahan, pengen minum. Padahal sebenarnya dia masih belum membutuhkan. Kemudian pada ibu hamil dan ibu menyusui nanti juga ada ya waktu di informasinya itu ada. Misalnya ini kontraindikasi pada ibu hamil gitu kan juga ada gitu nggih. Kemudian juga tadi cara penggunaan khusus gitu ya. Jangan sampai nanti salah gitu ya, karena ada juga yang digunakannya misalnya seperti mikrolak itu kan lewat dubur gitu ya, stay solid itu untuk kejang tapi juga lewat dubur gitu ya. Sama dengan yang obat wasir itu tadi, tetapi juga ada yang mungkin harus diteteskan di hidung, ada yang di mata tetapi tidak diteteskan tetapi dioleskan gitu ya. Jadi semua ada. Next itu salah satu dari beberapa itu ada ya tentang pemakaian suppositoria itu tadi ya yang saya ceritakan gitu ya. Mestinya kan juga ada diajari, kemudian tadi ya mikrolak dan stay solid itu kan juga untuk kejang dan juga untuk konstipasi untuk anak gitu nggih. Lanjut. Tadi antara salep dan tetes mata itu kan juga agak berbeda cara penggunaannya. Next. Ini juga ya macam-macam. Untuk asma aja ada yang turbuhaler, repihaler, kemudian dis, kemudian ada yang swing karena memang harus di swing dulu, swing healer, bahkan ada yang misalnya nebul gitu ya. Masing-masing ada caranya dan biasanya kalau alat-alat khusus ini apoteker itu biasanya ngajari gitu nggih. Next. Nah ini tadi yang saya ceritakan, logonya seperti ini nggih Bapak Ibu, bukan tulisan jamu, JAMU, sudah bukan seperti itu, tetapi bentuk seperti pohon atau daun, itu adalah jamu. Artinya apa? Itu tidak ada klaim khasiat berdasarkan farmakologi, tidak ada menurunkan tekanan darah, menormalkan diabetes, enggak ada gitu nggih, adanya membantu menjaga kadar gula gitu ya, klaimnya yang ada di jamu karena kan enggak diuji gitu nggih.
Tetapi begitu sudah obat herbal terstandar, ini sudah diuji pakai hewan. Hewannya nopo Bu Ika nggih, kalau pengen ada yang mirsani itu di Fakultas Farmasi itu ada nggih di lab kami, ada bisa pakai tikus atau mencit, bisa juga pakai kelinci, kalau batuk yang ujinya pakai marmut, jadi beda-beda. Kalau tekanan darah Bu Ika pakai kucing atau anjing, lah beda-beda karena ternyata manusia campuran dari, dari berbagai. Lah itu kita itu kalau muji macam-macam gitu ya. Pernah ada pabrik obat yang minta diuji muntah. Lah iki muntah gitu ya. Hewan apa yang muntahnya bisa berkali-kali? Burung. Ceguen itu tanda muntahnya burung gitu ya. Kemudian Bu Ika ini mau uji tentang pelancar ASI gitu ya. Mosok pakai susune tikus lah dadak gawe sedotan ASI tikus lah kangelan. Pakainya apa? Tembolok. Karena temboloknya burung itu di sana banyak ASI, ASInya burung. Nah, itu aneh-aneh kok enek farmasi niku nggih pun kok ngoten niku pekerjaan kita sehari-hari menguji. Jadi itu sudah pakai hewan uji nggih kalau yang bentuknya ada 3 gitu nggih. Mungkin kan sering nggih di iklan-iklan sudah ada. Oh, itu berarti pernah diuji pakai hewan dan sudah distandarkan isinya apa gitu nggih. Itu obat herbal terstandar. Lah kalau dokter-dokter maunya yang fitofarmaka yang terakhir itu gitu ya. Mungkin Stimuno lah yang paling gitu ya, paling sering dipakai teman-teman dokter. Itu artinya apa? Pernah diuji pakai hewan dan pakai manusia. Kenapa tidak semua jamu diuji manusia, Bu Ika? Mahal. Gitu ya. Kalau yang di tengah obat herbal terstandar itu lab kami sering uji gitu ya. Misalnya untuk toksik apa enggak, kemudian efek farmakologinya gimana, karo konco wes ya di atas 200 juta kok saya kalau ngasih harga ya. Terus yang fitofarmaka yo 500 tak angkat ke 500 tekan 1 miliar saya gitu ya. Ya ora ya ora iso gitu ya. Oh mahal banget gitu nggih. Maka sebenarnya kalau misalnya pemerintah mau membebaskan biaya dan yang lainnya gitu nggih, mungkin akan semakin banyak fitofarmaka kita. Indonesia belum banyak nggih fitofarmaka itu ya. Nggih, next. Nah, kalau pengen tahu misalnya ada teman menjual gitu ya, jamu, obat apapun, silahkan dimasukkan itu pakai cek bpom.go.id, di sana dimasukkan bisa mulai dengan nama produknya, nomor TR-nya gitu ya. Kadang-kadang nomor TR itu juga abal-abal gitu ya. Nah, jadi nggak muncul. Nah, itu misalnya dengan nama akan muncul gitu ya. Saya kemarin contohnya adalah ini sari kurma madu, ternyata banyak produk akan namanya muncul. Nah, tinggal dicocokkan, nanti akan diklik buka akan muncul ya, di situ mereka sebenarnya digunakan buat apa itu akan muncul gitu ya. Dulu pernah saya penasaran, mungkin ibu-ibu ya, Crystal X masih ingat? Ada yang pernah tahu? Crystal X, oh enggak tahu ya, ya wis. Itu ya, karena Crystal X itu bentuknya kayak deodoran. Tetapi untuk bagian bawah tubuh. Lah yo aneh toh. Saya klik di sini munculnya apa? Kosmetik. Padahal kosmetik itu tidak boleh digunakan di dalam tubuh. Tak lapor ke BPOM saya gitu ya. Ternyata diparani Bu Ika ngopo. Nah, kayak bolane alumni mahasiswamu sing duwe pabrike. Wah yo wis saya gitu. Ya yuk dibina bareng-bareng aja gitu ya, karena nggak pas gitu ya, isinya adalah tawas tetapi digunakan untuk organ kewanitaan. Nggak murah loh itu, 350.000. Nah, tulisannya di internet, jika kemudian terjadi perih itu adalah efek pengobatan. Ngapusi gitu ya. Sampai saya tulis lah jengkel saya gitu ya, kok semua orang pada beli Crystal X gitu ya. Teman-teman Kalimantan, Mbak Ika mbok kowe dadi distributor, walah gitu ya. Barang salah malah dijual gitu ya. Jadi harus hati-hati, nggih, next. Jadi nanti bisa dicek nih. Kemudian ini juga ada bahan-bahan yang seharusnya tidak ditambahkan dalam obat herbal karena sangat berbahaya. Contoh paling gampang nopo pun Bapak Ibu sing kersa.
Cinchona succirubra, niku kulit kayu kina. Kenapa enggak boleh ditambahkan? Karena kalau dia ditambahkan nanti akan menyebabkan terjadinya resistensi pada obat-obat malaria gitu nggih. Maka tidak boleh ditambahkan pada obat herbal. Datura, mentel, nah itu bijinya. Yang kemarin heboh di Kalimantan Selatan katanya pada mabuk karena kecubung gitu ya. Padahal karena obat gitu ya. Bulane mabuk kecubung itu hanya kiasan gitu ya. Tapi kalau mabuk beneran ya itu karena dari biji kecubung gitu ya. Dulu saya terus tak tebang karena apa? Tetangga pada makan terus kayak wong edan gitu ya. Mabuk kecubung gitu ya, karena memang sangat toksik. Jadi banyak yang ini nggak boleh ditambahkan. Nerium oleander itu tadi ada. Nerium oleander itu bunga yang cantik indah, mungkin di FEB juga ada. Di jalan-jalan banyak gitu ya. Nah itu padahal itu sangat beracun, baik buah dan daunnya gitu ya. Cantik tapi beracun gitu ya. Itu nerium oleander karena dia bisa meningkatkan tekanan darah dan ini ya detak jantung. Jadi racun untuk jantung. Next. Nah, bagaimana dengan vitamin maupun suplemen? Apakah memang kita butuhkan selalu itu yang kita pertanyakan? Sebenarnya sifatnya hanya untuk melengkapi kebutuhan zat gizi makanan dan hanya untuk kondisi khusus gitu pelengkap gizi, dan jangan sampai yaitu sebagai pengganti zat gizi makanan gitu Maka sehingga harusnya kalau kita tiap hari sudah mengkonsumsi makanan yang seimbang, nah mestinya tidak memerlukan suplemen makanan dan minuman. Kalau mengkonsumsi apa salah Bu Ika? Ya lihat dosisnya, asal dosisnya masih sesuai, wong duwe duit ya enggak apa-apa, walaupun akhirnya hanya dibuang di selokan. Contoh, kebutuhan kita akan vitamin C itu maksimal paling 100 mili. Yang dijual sekarang berapa? 1000 mili. Mantep kok Bu Ika, mantep gitu ya. Kelebihannya ya ada di toilet gitu ya enggak apa-apa beli buah dibuang gitu ya. Itu 1, 2. Kalau menggunakan vitamin C dosis tinggi itu akan lebih membebani ginjal. Kalau ginjalnya masih baik-baik saja enggak apa-apa. Tapi kalau sudah ada perubahan gitu di ginjalnya, sebaiknya jangan mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi. Nah itu jadi ada pengaruhnya gitu ya, bukan kok kita melarang, tetapi pada kondisi tertentu boleh, tetapi kondisi yang lain harus kita ketahui. Next, Mbak. Nah juga sekarang banyak ya yang namanya nutraceutical, walaupun di Indonesia nutraceutical itu juga masuk ke suplemen ya. Kalau di luar negeri kan banyak yang masuk Indonesia dengan macam-macam. Apakah itu yang namanya Lycopene untuk para bapak biar tidak ada gangguan prostat gitu ya. Padahal Lycopene itu asalnya dari tomat. Nah, mbok wis maem tomat wae gitu ya. Nah, nek tomat terus ketoke bosen ya Bu Kak, ya kolo-kolo gitu ya. Sok dong itu gitu ya. Next, Mbak. Nah, jadi sebenarnya tadi nutraceutical itu harapannya memang bahan-bahan yang punya kemampuan untuk mengobati penyakit, tetapi tentunya lebih kepada prevention gitu ya, bukan mengobati dalam arti yang menghentikan gitu Next, Mbak. Nah, maka kalau di Indonesia itu semua masih masuk di suplemen makanan gitu ya, termasuk misalnya itu vitamin, mineral, asam amino, kemudian bahan lain tadi ya, misalnya antioksidan, kemudian senyawa-senyawa yang untuk imunomodulator, menjaga sistem imun gitu ya, tetapi harus hati-hati kalau pada pasien-pasien yang punya gangguan imun sistem, misalnya pada autoimun, rematik artritis, kemudian apalagi lupus, psoriasis itu ya, itu kan penyakit-penyakit autoimun sebaiknya tidak menggunakan imunomodulator karena akan semakin memperparah gitu Next. Nah ini banyak kebutuhan kita itu enggak tinggi-tinggi kok gitu ya. Next lagi. Nah beberapa misalnya ya itu ada kafein. Kafein ini kan memang ditambahkan dalam minuman berenergi, tetapi harusnya hanya berapa? 150 mg itu pun dalam 3 dosis. Berarti sekali minum berapa harusnya? 50 mg.
Nah, nanti kita lihat apakah di minuman berenergi itu sudah sesuai atau belum, atau jangan-jangan ternyata yang salah adalah masyarakat. Tulisannya minuman berenergi ini maksimum hanya boleh dikonsumsi 2 botol per hari. Tetapi kebanyakan jos itu tadi berapa? Sak puteran. 1, sak puteran 2. Saya sering tanya ya teman-teman yang IO. Mas, kalau jenengan pas ngerjain kayak gini nih, berapa kali konsumsi minuman berenergi? Wah ya kerep Bu, gitu katanya. Kerepnya berapa? Oh ya ketok era kepenak minum lagi sehari ya paling 5 kali Bu gitu ya. Bahkan saya pernah ada penelitian di 12 kota, kebetulan kita itu waktu itu ketemu dengan Ngarso Dalem pas di Sarjito, kemudian di unit hemodialisis itu loh kok ini ada anak-anak mahasiswa sudah cuci darah gitu ya. Nah Pak Sultan tuh jadi bertanya-tanya apakah karena minuman berenergi. Nah akhirnya Fakultas Farmasi waktu itu saya jadi ketua unitnya bikin ya pengabdian untuk memetakan apakah benar sih bahwa minuman berenergi ini menyebabkan gangguan ginjal dan menyebabkan cuci darah. Maunya cuma di Jogja, ternyata Bu Penny Lukito tahu proposal kita, akhirnya kita diminta untuk membantu nasional di 12 kota di mana banyak pasien hemodialisa. Ada di Bengkulu, di mana dari mulai atas Medan, bawah Bengkulu, kemudian di Pulau Jawa itu mulai Bandung, Jakarta, Jogja, Semarang, Surabaya, kemudian Bali, kemudian Makassar, Kalimantan Selatan gitu ya kita di 12 kota. Ternyata ketemu bahwa beberapa anak masih umur 18 tahun itu memang banyak yang mengkonsumsi minuman berenergi. Banyaknya seberapa Bu Ika? Yaitu tadi berkali-kali lebih dari 2 botol sehari. Bahkan ada yang kita lihat gitu ya, Dek dulu kenapa gitu ya. Ya biasa Bu, saya kan kalau sudah minum minuman berenergi itu 3 kali sehari nggak mantep, ya kadang kan ada ya yang bisa ditaburkan itu ya. Karena dia kan bentuknya saset gitu ya, itu sampai nasinya aja ditaburi dengan itu. Nah, saya sampai nanya, terus sekarang akibatnya cuci darah gimana? Enggak apa-apa Bu, banyak temannya di cover BPJS. Walah saya gitu ya. Ketok sing ora waras ki awake dhewe saya gitu ya. Itu ketemu di 12 kota gitu ya. Tetapi kan kalau dari BPOM sendiri sudah menguji sebenarnya dengan 2 kali gitu ya. 2 botol itu cukup gitu ya, tetapi ternyata yang salah masyarakatnya gitu ya, yang mengkonsumsi lebih dari 2 botol itu ya, adanya taurin, adanya kafein gitu ya, itu tadi. Nah kemudian juga beberapa nutraceuticals sebenarnya kan bahan-bahan dari Indonesia ya, kalau mau sebenarnya kita bisa bikin sendiri juga gitu nggih. Apakah itu tadi untuk yang Licofen itu untuk prostat pada laki-laki, kemudian untuk produk-produk lain misalnya untuk yang Parkinson itu kan dengan misalnya di sini namanya apa ya, pegagan itu regedek gitu ya, atau pacul guang itu kan di mana-mana kita juga banyak gitu ya. Tetapi itu kan bukan untuk menyembuhkan tetapi prevention gitu ya. Next. Ini juga banyak ya nanti, termasuk ada yang sering tanya Bu Ika, bawang hitam gitu ya. Kan ada ya yang konsumsi bawang hitam atau bawang lanang, padahal bawang lanang karo bawang wedok, bawang duwe anak sama saja gitu ya, karena di dalam bawang pasti ada alil sulfur compound gitu ya, aliin, alisin gitu ya, yang itu memang bisa digunakan untuk mengontrol misalnya tekanan darah, kolesterol gitu ya. Tetapi juga harus ingat ini juga ternyata mempengaruhi spermatogenesis. Karek milih yang mana gitu ya. Nek masih usia produktif ya jangan gitu ya. Karena masih dimanfaatkan gitu tuh ya, tapi kalau sudah enggak apa-apa gitu loh ya. Artinya kita itu ngomong apa adanya gitu karena harus menimbang yang diinginkan mana, jangan sampai muncul efek samping gitu ya. Dulu mungkin teman-teman kenal ada yang warnanya merah sangat menarik, nopo Bapak Ibu? Makutodewo. Nah, Makutodewo itu kan memang bisa untuk diabetes, tetapi jangan diberikan pada ibu hamil. Mengapa? Karena kita pernah penelitian itu bisa
meningkatkan kontraksi uterus. Walah Bu Ika mah ngajari ngugurke kandungan jarene gitu. Lah piye ya tak sampaike ya apa adanya. Karena tadi jangan sampai orang yang sudah sulit untuk kagungan putra, tahu-tahu dia ngomong iku nganggo makutha dewa gitu ya, malah gugur gitu ya. Karena dia punya sifat meningkatkan kontraksi uterus. Dulu kalau nggak salah penelitiannya sama garwane Pak Agus dengan teman-teman UMY soalnya ya. Karena garwane Pak Agus itu kakak kelas saya, maka saya nggak berani nolak kalau disuruh Pak Agus gitu nggih. Terus puteran itu ya bimbingan saya gitu nggih. Oh lah meng idem gitu ya. Meng perkoncoan gitu ya. Itu pernah dengan UMY ya. Ternyata bisa meningkatkan kontraksi uterus gitu nggih. Maka harus ditimbang mana yang dimanfaatkan dan mana yang efek samping yang mestinya harus tidak kita gunakan. Nggih lanjut. Nih banyak nggih. Misalnya fitoestrogen gitu ya. Dari kedelai dan yang lainnya gitu nggih. Nggih lanjut. Beta karotin itu dari misalnya bisa jagung, bisa apapun yang warnanya kuning gitu nggih. Nah, ini juga banyak ya. Tadi yang saya sebut pegagan tuh yang di tengah niku nggih. Mungkin di suket-suketannya FE biasa juga ada gitu nggih. Itu yang kaitannya untuk dengan otak gitu ya. Kalau yang di sampingnya itu kan yang ginkgo biloba adanya di negara 4 musim. Kalau di Indonesia mboten ada. Yang mirip adalah yang itu ya, kandungannya sama. Tetapi juga ini nggih kita harus waspada ya, waspada bahwa itu yang angka gitu ya. Angka itu ternyata di dalamnya ada senyawa. Next Mbak lanjut, nanti akan muncul tentang angka. Kalau ini kan sekarang sedang in gitu ya, namanya Thai ginger, padahal bukan ginger. Ini adalah kencur hitam dikembangkan di Turi ya. Katanya bisa untuk impotensi, macam-macam lah gitu ya. Tapi perlu diteliti lagi. Lanjut tadi yang angka. Nah angka ini ternyata di dalamnya ada senyawa mirip dengan statin, namanya monakolin. Maka kapan itu kan di Jepang banyak digunakan untuk menurunkan kolesterol. Karena isinya seperti statin, seperti simvastatin, lovastatin. Tetapi ingat semua keluarga statin itu ada efek samping di ginjal. Ya kan? Nah, jadi harus hati-hati, jangan kesenangan konsumsi angka gitu nggih. Next itu memang menurunkan kolesterol, tetapi nah ini bisa menyebabkan ini nggih. Termasuk seperti tadi ya, efek samping dari statin gitu ya. Bisa mialgia, rhabdomyolysis, bahkan bisa sampai gangguan di ginjal gitu nggih. Ini sempat terjadi booming waktu itu nggih di Jepang. Next. Nah, minuman berenergi tadi ingat bahwa ini tidak diperuntukkan untuk anak-anak dan ibu hamil, hanya untuk orang dewasa gitu nggih. Dan bukan penderita hipertensi karena ada kafeinnya gitu ya. Dan jangan pada diabetes mellitus karena biasanya di sana banyak glukosanya. Kemudian selain kafein juga ada taurin gitu ya, yang ini juga memacu jantung. Maka mestinya sesuai dengan yang dituliskan dari produsen tidak melebihi 2 porsi dalam sehari gitu nggih. Tetapi biasanya karena menganggap ini minuman berenergi, wong minuman kok gitu loh, apalagi berenergi. Terus konsumsinya suka-suka gitu nggih tanpa batas. Itu ternyata yang menyebabkan terjadinya kemarin ya kasus gagal ginjal pada orang dewasa, bukan yang anak, yang pada orang dewasa. Next. Nah ini mbok sudah sekarang makannya yang kayak gini, panganan ramu tuh gitu kalau biasanya bilang. Artinya tuh karbohidrat itu ya boleh divariasi, nggak harus nasi gitu nggih. Nek saya sendiri aja juga nanam uwi gitu ya, olong anggur uwi gitu. Artinya karbohidrat itu cukup segitu nggih, bukan separuh. Yang separuh itu harus sayur dan buah. Buahnya apa? Ya buah-buah desa gitu nggak apa-apa gitu ya. Sayur ya nandur dhewe ya oleh gitu ya. Itu jadi yang penting adalah separuh buah dan sayur. Nek ledahar 3 kali harus 3 kali itu separuhnya ya sayur dan buah. Jangan saya tadi sudah buahnya piro
1 jeruk sedina ming siji gitu ya, yang minimal paling enggak ya 3 gitu nggih. Wong cuma jeruk saja kok gitu ya, apalagi kalau sekarang ini kan banyak ya dijual di sekitar kita. Nggih, next. Nah, jadi kalau seperti saya punya bakat diabetes ya pilihlah yang indeks glisemiknya itu rendah gitu nggih. Ya ora kesenengan sego terus gitu ya. Ya paling ganti-ganti sama yang lain. Misalnya umbi-umbian itu tadi gitu ya. Misalnya sekarang kan kalau di kita banyak nggih, misalnya ubi cilembu. Ubi cilembu itu dibanding nasi lebih sehat ubi cilembu. Ya jadi karena dia walaupun rasanya manis tetapi bukan glukosa. Nah sementara kalau nasi, wah apalagi nasi yang memes pulen gitu ya. Yang kalau dahar tonggone liwat merah, radiawe gitu ya. Karena baunya luar biasa enak. Nah itu biasanya memang indeks glisemiknya masih sangat-sangat tinggi. Maka pilihlah yang rendah-rendah gitu ya. Itu ada sweet potato itu ya make ubi itu tadi gitu ya, ubi jalar gitu nggih. Itu kan lumayan berapa 61 gitu. Sementara kalau yang white rice, nah itu kan lebih tinggi gitu ya. Kemudian buah-buahan ya boleh dipilih. Apa enggak boleh makan semangka ya kalau boleh. Mangga ya kadang-kadang kalau diabetes lo ya. Jadi tetap harus dikontrol gitu nggih. Next. Nah, jadi kalau bisa menemukan bahan-bahan yang berwarna kita sarankan nggih untuk konsumsi tiap hari itu kita berwarna-warni gitu ya. Karena apa? Yang berwarna itu banyak antioksidannya. Ya, semangka yo yang kelihatan warnanya ngejreng, delima kalau doyan gitu. Doyan enak itu kalau saya nanam sendiri kok itu nggih. Kemudian jagung sekarang juga sudah banyak yang warna-warni. Buah naga ya dipilih yang berwarna. Kemudian uwi itu ya yang dipilih yang berwarna dibanding gembili gitu ya. Jadi apapun yang banyak berwarna pasti banyak antioksidannya. Next. Kayaknya sudah selesai. Nah, jadi obat itu memang tetap diperlukan jika pada memang kondisi yang membutuhkan. Contohnya teman-teman kita yang mungkin ada gangguan jantung, itu ya tetap harus konsumsi obat. Sedikit Bu Ika, banyak ya karena memang satu untuk kolesterolnya pasti iya, untuk antiplateletnya iya, untuk hipertensinya ya iya. Maka kalau memang dibutuhkan ya harus digunakan. Tetapi kalau tidak mestinya kita meminimalisir gitu. Apakah obat bahan alam pasti lebih baik? Ya tetap butuh kewaspadaan. Dicek apakah benar tadi ya legalitasnya. Kemudian jelas minuman berenergi hanya boleh untuk orang dewasa yang sehat dan kalau bisa ya makan makanan sehat itulah yang mesti harus menjadi perhatian kita untuk keseharian. Itu dari saya, mungkin kita diskusi nggih matur nuwun, kalau ada kekurangan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak jalan-jalan mawon. Terima kasih Bu Ika. Jadi kita sudah mendapatkan ilmu ya. Bagaimana kita harus memilih obat. Ada tandanya, ada biru, ada hijau, ada merah ya. Jangan salah ya kalau suka yang merah-merah gitu ya. Padahal itu obat keras gitu. Kemudian juga waktu kadaluarsa itu harus dilihat komposisinya. Termasuk tadi jamu-jamuan ini ya yang karena ini banyak iklan Ibu Ika di medsos itu tergiur gitu nggih. Nah, ini kan obat ini untuk jos untuk ini, obat ini jos untuk ini. Nah, ini harus dicek ya. Apakah itu jamu, apakah itu herbal tersertifikat atau fitofarmaka. Jadi logo-logonya tadi ya. Kalau sudah fitofarmaka itu mungkin lebih aman ya, sudah diuji. Kemudian juga vitamin ya. Jadi juga bagaimana kita mensubstitusi biasanya nih kebutuhannya 100 ya tadi, padahal belinya 1000, yang 900 cuma dibuang. Ini kita jadi tahu kenapa kalau dulu kita itu beli IP itu ya Bu, vitamin yang dari itu murah waktu meriah kecil itu murah ya. meriah. Nah itu malah benar sebenarnya, cuman butuhnya ya cuma 100 itu pakai IP yang botolan banyak banget itu ya. Nggak kira desa itu padahal malah benar. Ora padahal elit itu gitu benar, ya, elit ya. Padahal itu yang paling malah benar ya. Kemudian juga ada tadi disampaikan juga ya ini minuman berenergi harus pintar-pintar ya.
yang jos ya jos, mungkin kalau mau drink ya malam aja minumnya gitu ya Bu Ika. Jadi tidak harus Napa lebih dadak dari bengi 2 napa? Oh mboten nggih. Nah, ini sudah ada generasi di atas 50 juga sudah cukup banyak ya. Kalau yang masih di bawah 30 ya masih nggak perlu tadi minuman berenerginya. Nah, saya kira Bapak Ibu termasuk indeks glikemi tadi, indeks glukosanya ya, kalau bisa ya yang makan yang indeks glukosanya rendah, termasuk buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, saya kira sudah lengkap tadi, tetapi barangkali masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Kita buka 3 dulu yang di luring ya. Monggo Mbak Ida, Mas Topo sama Mas nginep ini. VVIP Ya. di RSA. Oh enggak ya. Udah mau nih hadiahnya minum Sering saya VVIP di tawarkan loh itu. RSA. Enggak ada yang mau Monggo Mbak Ida langsung Oke, saja silakan. Mbak Ida. Mike. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika, matur nuwun Pak Agus. Sebenarnya ada tapi angsal mboten napa-napa. kelamaan. Enggak apa-apa. Jadi sedikit cerita, saya punya sepupu. Kebetulan sepupu saya ini tipe yang tidak percaya dengan obat modern. Jadi dari menikah, anaknya lahir tidak diimunisasi sama sekali, kemudian dianya sendiri ketika sakit tidak berobat, minum obat, misalnya demam gitu ya, paracetamol kan biasanya kita kalau udah tinggi gitu, dia tidak mengkonsumsi obat modern sama sekali. Sehingga apa yang dia rutin minum itu adalah habatus sauda. Karena menurut dia ini adalah yang disarankan oleh Nabi dan dia sangat percaya 100%, sehingga ketika sakit apapun obatnya satu, ya habatus sauda dan madu. Habatus sauda, madu, hanya 2 itu saja. Qadarullah gagal ginjal, kemudian sudah meninggal beberapa waktu yang lalu di usia 30 tahun. Masih muda. Nah, masih muda. Nah, jadi yang mau saya tanyakan, ketika kita mengikuti anjuran Rasulullah untuk mengkonsumsi habatus sauda, ini batasannya seberapa? Karena kan selama ini kalau kita beli habatus sauda gitu kan ya, kemasannya cuman kecil gitu, misalnya bahkan beberapa nggak ada dosis ya. Kadang kan teman saya itu dari temannya ini yang memproduksi ini dan segala macam, akhirnya beli-beli, yang penting minum, sakit-sakit minum, segala macam minum. Dan katanya ini efeknya bagus dan segala macam. Nah, itu yang saya mau tanyakan, habatus sauda itu sebenarnya seberapa baik untuk kita konsumsi? Kita mungkin enggak saya lupa ya. Ya. Kita ya wis tuwa saya. Yang pertama terkait dengan habatus sauda. Ini kebetulan ada mahasiswa kami ya, penelitian dengan habatus sauda, isinya adalah timokinon gitu. Timokinon itu ternyata juga tidak mesti selalu kita butuhkan gitu ya. Karena ternyata begitu banyak pasien yang konsumsi habatus sauda ketemu dengan dia juga dapat warfarin, ternyata terjadi bleeding. Jadi harus hati-hati gitu, karena ternyata dia ada kaitannya dengan antiplatelet juga. Jadi kalau habatus sauda itu tetap harus dikonsumsinya ya ada ukurannya gitu nggih. Tidak ini menurut Rasul gitu ya, sak karep-karepe gitu ya, enggak bisa gitu nggih. Apalagi madu itu adalah segalanya, enggak juga gitu nggih. Karena madu itu juga kandungan madu akan berbeda-beda terkait dengan di mana lebah itu mengambil nektar gitu ya. Contohnya kan ada ya namanya madu klengkeng. Pasti dia akan mirip kandungan seperti klengkeng. Pasti kadar glukosanya jauh lebih tinggi. Enak bukalah yo enak gitu ya. Dibanding madu yang lain gitu ya. Ada juga madu pahit. Karena memang dia di tanaman yang banyak alkaloidnya. Jadi pahit gitu ya. Karena apa? Madu itu akan mengambil nektar sama dengan yang ada di kandungan tanaman itu gitu ya, sama dengan benalu ya. Nanti kan ada benalu teh paling majas, ya pasti sifatnya seperti teh gitu ya. Nanti ada benalu apalagi yang mirip dengan yang dia tempeli gitu, sama dengan madu. Maka madu itu pun pasti juga ada kadar glukosanya. Jadi tetap harus hati-hati, tidak berarti terus madu itu kan minuman sehat zaman dulu lah. Dulu mungkin ya ora ada diabetes ya. Wong tekan ngendi-ngendi mlaku ki ya kan.
le numpak unta ki ya kala-kala ora kaya awake dhewe meng arep saka FEB ning ngene Visipol arep ning apa ke kantin we nganggo motor kok gitu ya, well gitu ya. Nah itu jadi memang banyak faktor kan ya. Ya mungkin nek zaman Nabi dulu ya bener ya, karena kita itu belum loro warna-warna gitu ya. Dan tentunya seperlunya karena masih nanam sendiri, ambil sendiri, punya sedikit. Nah sekarang diekstrak itu ngumpul jadi lebih banyak gitu kan. Sehingga mestinya tetap pakai aturan gitu ya. Maka tadi yang enggak heran ternyata terus gagal ginjal nggih nun sewu karena memang di tanaman obat pun juga ada senyawa-senyawa yang tetap harus dikonsumsi itu pakai batas gitu ya. Itu. Jadi seberapa ya itu mestinya tetap dilihat nggih di apa namanya kalau itu berizin benar pasti ada tulisannya. Indikasinya apa? Kemudian juga seberapa dosisnya gitu kan ada ya orang yuk sak karepe sak okeh-okehe ben tuku meneh lah enggak gitu ya. Jadi tetap ada lah di apa namanya informasinya itu gitu nggih. Kalau enggak nanti pakai punyanya yang BPOM itu tadi nggih diklik itu nanti muncul kok batu sauda produk mana walah malah bulannya ora terdaftar. Itu banyak gitu ya. Yang saya sering dibilang Bu Ika ki ngeracuni wong-wong gitu ya. Lah ngeracuni piye wong ngecek nang ngene BPOM kok salah gitu ya. Sebenarnya ora terdaftar lah, nek ora terdaftar kowe tuku ya ora apa-apa kok gitu ya. Tetapi kalau sampai enggak aman kan ya tanggung sendiri gitu kan ya. Tapi artinya kita kan keamanan itu juga harus dicek karena yang ternyata tidak berizin terus yuk piro iki dosisnya yo sak karepe. Nah itu malah jadi curigation gitu ya, curiga gitu nek saya. Nek kok bisa untuk segala penyakit terus dosis berapapun, waduh malah iki gitu ya. Kita malah jadi tidak yakin. Itu yang pertama. Terus apalagi Mbak? Yang kedua itu terkait sekarang itu kan banyak banget muncul dokter YouTube, dokter sosial media, dokter selebgram gitu ya. Dan itu kan kadang kalau kita aktif di sosial media itu kan banyak banget yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu, dilihat itu mereka memang benar-benar dokter, tapi ternyata apa yang disampaikan itu kadang bertentangan gitu. Yang satu menganjurkan let's say minum vitamin suplemen setiap hari misalnya, yang satunya bilang jangan, nggak boleh, itu nanti misalnya kamu minum kayak misalnya imbus vitamin itu nggak boleh terlalu sering karena nanti imun tubuhmu nggak bisa memproduksi imun sendiri misalnya seperti itu. Nah, gimana sih yang seperti apa yang harus kita percaya gitu kan? Karena ini kan terutama kan anak-anak muda banyak banget ya Bu dengan terpapar dengan sosial media karena anak saya pun sudah mulai nih kalau udah mulai kesehatan dia percayanya ke sana gitu. Kalau kita sih kan tidak bilang bahwa hanya kita yang benar gitu ya, tetapi semua kan bisa dikonfirmasi. Misalnya taruhlah imbus isinya kan echinacea gitu kan, klik aja misalnya echinacea safety itu akan muncul semua. Yang dari European akan bilang ini hanya boleh dikonsumsi selama kurang dari 2 minggu itu ada gitu ya. Dosisnya tidak lebih dari 1000 mg sehari ada. Nanti yang BPOM-nya Amerika juga akan muncul FDA. Ini echinacea gitu ada Bu. Jadi sebenarnya tinggal dikonfirmasi aja gitu kan ya. Kandungannya apa itu nanti akan muncul gitu ya. Jadi jangan percaya dengan siapa yang bilang gitu ya. Tetapi based on evidence yang itu namanya adalah riset gitu. Karena tiap-tiap badan itu kan pasti sudah ada. Bahkan bisa kok klik di googling aja. Misalnya tadi habatus sauda itu kan nanti di jinten gitu ya. Nah jinten, research on jinten, nah itu aja muncul kok gitu ya. Nanti banyak gitu ya. Artinya kita konfirmasi gitu ya, konfirmasi. Termasuk tadi high dose vitamin C, is it good for me? Nah itu nanti juga akan muncul banyak gitu ya. Artinya kita bisa konfirmasi gitu. Tapi memang sekarang yuk seneng-senengan, nek kayak sing ngomong aku seneng, nek kayak aku ora seneng ya itu kan memang kembali ke masing-masing gitu ya. Apakah memang kita hanya ingin merasa kita itu senang dengan itu atau sebenarnya based on evidence gitu ya. Tetapi kalau kita punya teman-teman tenaga kesehatan sebenarnya bisa juga ditanya gitu ya. Artinya nanti kita dalam memberikan jawaban tuh iki lho dasare gitu ya. Kowe seneng sing ilmiah ora ilmiah? Ra, aku sing penting sok ceritani yo. Tapi kan kadang kita juga ngasih ini
ilmiahnya ada kalau mau ditengok gitu ya. Artinya kita kan objektif gitu ya. Bukan karena kita, tetapi ya ini faktanya gitu. Terima kasih Bu Ika. Sudah. Sampun Dua duanya saja. tak diskon aja Bu, nggih. kasihan teman yang lain. Nggih, kalau nanti masih ada yang mau bertanya, nggih monggo. Silakan. Monggo tadi ada nomor saya Mas Towo juga, dulu nggih. silakan Mas Towo. Nggih, silakan. Oh nggih, nggih. Matur nuwun Bagus. Selamat siang Bu Prof Ika. Kula mbok ampun diundang Prof, mbok Bu mawon nggih toh. Saya sudah ya. Desakralisasi guru besar gitu. Nggih, silakan. Nggih. Mohon bertanya untuk minum obat rutin. Nggih. Kemudian misalnya 1 kali atau 2 kali sehari begitu. Nggih. Kemudian lupa minum. Nggih. Itu toleransi berapa jam? Sebaiknya seperti apa? Nggih. Nggih. Itu yang pertama. Yang kedua untuk suplemen, untuk minum suplemen. Itu kan saya bawa contoh satu. Oh nggih, napa Pak? Niku. Di sini kegunaannya misalnya sebagai suplemen untuk melihara kesehatan mata gitu. Nggih. Ini kan tidak spesifik apa yang ditunjang oleh suplemen ini, ngaten. Terus kemudian kandungannya napa Pak? Nah, karena banyak gitu nggih. Sekarang itu banyak yang isinya warni-warni nggih. Kemudian lanjut, apakah suplemen itu bisa digantikan dengan makanan sehari-hari, misalnya buah apa begitu? 3 menit kok Ibu yang kami tanyakan. Yang pertama terkait kalau lupa minum gitu nggih. Kalau obat rutin khususnya kan bukan kontrasepsi gitu ya. Karena nanti kalau kontrasepsi beda lagi aturannya gitu loh. Ada aturannya. Misalnya kontrasepsi itu lupa minum 24 jam, harus segera minum. Tapi kalau lupa minumnya 3 hari, ora niat KB kalau saya gitu ya. Ganti metode gitu. Tapi kalau ini tadi ya terkait dengan rutin misalnya sehari 2 kali, kemudian lupa. Nah, kapan harus segera minum? Begitu ingat sebaiknya segera minum Pak gitu. Kan kalau sehari 2 kali itu misalnya nggih jenengan pagi dan malam atau sore gitu nggih. Kemudian lupanya kapan? Lupanya sudah jam 10 malam nggih segera ngunjuk gitu nggih. Misalnya 10 pagi atau jam 11 pagi siang itu apakah bisa besoknya langsung minum gitu ya? atau besoknya? Kalau kejadiannya gini Pak, tergantung karena itu kan tiap 12 jam nggih. Kalau lupa itu enggak mungkin. Sekarang minumnya misalnya jam 6 pagi sama jam 6 sore. Enggak mungkin toh lupanya itu kok jam 4. Kuwi jenenge rung lali gitu ya. Karena kan tetap harus 2 kali gitu. Tapi kalau harusnya jam 6 sore yang dianggap lupa itu mesti melebihi jam 6 sore. Misalnya jam 10 malam. Ya udah begitu ingat bisa segera ngunjuk. Karena apa? Jaraknya sudah lebih dari 12 jam dari yang pertama. Gitu, berarti tidak akan menyebabkan efek samping gitu. Tapi kalau misalnya ingatnya sudah lebih dari sehari besok paginya, ya berarti tinggal minum yang pagi mawon, nggak perlu di double. Gitu. Kemudian tadi yang iFit ini kalau saya baca ternyata isinya adalah bilberry dry extract. Jadi bilberry, kemudian retinol, kemudian ada beta karotin. Beta karotin itu ada di ubi yang warnanya oranye, ada di jagung, ada di buah labu, ada di pepaya. Nah, itu ada semua. Terus apalagi ini vitamin E. Vitamin E itu juga di kecambah nggih onten gitu ya. Kemudian apa nih? Tokoferil asetat itu tadi ya, tokoferol sama ya yang dengan vitamin E tadi sebenarnya banyak di tanaman juga. Kemudian lutein itu juga banyak di yang warnanya oranye-oranye itu tadi. Zeaxanthin ini juga jagung yang warnanya sangat oranye itu zeaxanthin. Kemudian selenium, zinc. Nah, jadi sebenarnya kalau kepengin ini gitu ya, bukan saya menghancurkan pabrik ini loh ya, gitu ya. Kalau kepengin yang memang untuk kesehatan mata biasanya yang antioksidan yang warnanya oranye, merah gitu nggih. Nah, jadi monggo banyak tadi nggih, bisa jagung, bisa ubi yang warnanya oranye, bisa
tomat, bisa pepaya gitu nggih. Divariasi mawon gitu ya. Itu sebenarnya sudah sama dengan ini. Tapi kalau mau ngunjuk ini nggih enggak apa-apa asal tidak setiap hari gitu nggih. Karena kan sebenarnya adalah suplemen dan tidak menggantikan apa yang di dahar itu tadi. Kemudian yang terakhir tadi nun sewu tentang Di sini kan nggih, tadi kan Ibu kan menyampaikan hanya kalau untuk obat itu mata yang termasuk apa indikasi, gitu kemudian nggih. sebenarnya hanya disebutkan untuk memelihara kesehatan mata. Nah, nggih, kalau untuk memelihara kesehatan mata berarti kan bukan untuk mata yang kan ada dry eyes itu ya. Itu kalau kita itu sangat kering gitu ya. Biasanya kalau sering di bawah AC, kemudian sering radiasi dari komputer gitu nggih. Atau juga yang bahkan misalnya apa? Glukoma gitu ya, tekanan okulernya meningkat atau juga misalnya karena diabetes, glukoma karena diabetes atau juga karena rinitis alergi itu kan juga kadang mata juga rembes itu ya, itu karena alergi. Nah, jadi tampaknya ini hanya untuk mata sehat sebagai antioksidan gitu. Ya, jadi sebenarnya bisa diseling dengan tadi nggih apa yang didahar setiap hari. Yang dari warna-warna itu tadi gitu. Nggih, matur nuwun nggih. Nggih, kita lanjut Bu Ika, Mas Bram, Nggih, silakan monggo. singkat nggih Mas, nanti untuk memberi kesempatan yang ada di Zoom. Sebelah. Nggih, Oh, depan. Oh, nggih, Boleh, nggih, Bu. monggo Pak. Sama-sama Nggih. Pak, siapa? Ibu Ika, Gali. Oh, Gali, nggih. iya. saya punya dua pertanyaan Ibu. Nggih. Untuk yang pertama, keluarga saya itu kan sampai sekarang itu masih konsumsi ini Bu, bahkan masih sering sedia di kulkas itu minuman walaupun bukan minuman berenergi ya Bu, tapi itu Bu merek Wahgol itu loh Bu. Nah yang konon Oh, isine napa nggih? eh, Nggih. yang konon katanya berisi bakteri yang berguna, yang baik untuk nah Oh, Yakult. Oh, nggih, nggih. Nggih, dadi yang nggih Bifidobacterium, nggih, nggih. yang berguna Prebiotik. iya probiotik itu Bu, konon katanya seperti itu yang iklannya saya minum 2 itu Bu. Nah itu apakah itu benar apa ya Bu, dibutuhkan toh kita itu harus nambah apa itu bakteri, padahal dulu juga nggak nambah bakteri nggak apa-apa Bu gitu. Nah kemudian juga yang saya rasakan itu malah kok rasanya itu dominan manisnya ya Bu ya daripada itu. Nah dalam hal ini mungkin saran Ibu seperti apa itu Bu, karena masih sering kita konsumsi ya. Nah itu yang pertama Ibu. Yang kedua ya udah yang lalu itu saya pernah periksa ke dokter itu saya dikasih vitamin saraf Ibu karena ada gangguan menelan atau disfagia. Kemudian tapi belum saya periksakan lebih lanjut Bu karena harus endoskopi, masih agak takut Bu. Jadi dalam hal ini yang saya tanyakan terkait vitamin yang berhubungan dengan saraf itu Bu, itu kalau kok saya merasa keseharian itu saya itu makannya itu kurang sehat ya, karena mungkin kadang-kadang juga di rumah nggak sempet masak yang cukup terus cukup sehat ya. Jadi kalau misalnya ya Bu ya, saya merasa butuh tambahan vitamin untuk saraf itu kira-kira kalau untuk cuman jaga-jaga ya Bu ya, karena saya merasa kurang itu amannya berapa sih Bu? Iya mungkin berapa hari sekali seperti itu sih. Jadi itu saja Ibu, terima kasih. Kalau terkait dengan prebiotik, kan kita sebenarnya sudah punya bakteri di dalam usus kita. Dan 70% imunitas manusia itu ditentukan oleh atau dibikin oleh bakteri-bakteri di dalam usus kita. Maka sebenarnya ada 2 paham. Yang satu ya kita tiap hari nambah bakteri. Tapi ada juga paham satunya, toh kita sudah punya bakterinya, kita kasih makan aja bakterinya gitu ya. Satu namanya prebiotik, satunya probiotik. Nah kita memang
punya gitu ya. Tetapi kenapa kita jadi tidak seimbang jumlahnya? Kadang-kadang misal minum antibiotik yang tidak seharusnya atau sebenarnya tidak diindikasikan apa-apa antibiotik. Itu kan juga membunuh bakteri baik kita gitu nggih. Kemudian tadi dengan cara diberikan makan gitu ya. Makannya untuk bakteri itu apa namanya probiotik itu salah satunya umbi-umbian tadi. Karena apa? Senyawa-senyawa dengan indeks glisemik yang sedang hingga rendah itu punya rantai karbohidrat yang cukup panjang sehingga dia bisa menjadi makanan dari bakteri yang ada di dalam saluran pencernaan kita. Jadi malah umbi-umbian gitu ya. Banyak nanti kalau teman-teman mersani gitu ya tentang probiotik for gut gitu ya. Untuk usus kita itu ada apa? Ada tales, ada ganyong, ada bili, ada uwi. Saya itu wong desit banget gitu ya. Dan kita banyak penelitian itu sebenarnya. Terus ada lagi apa lagi? Kerot, garut itu gitu nggih. Sekarang juga sudah ada produknya atau bisa kita bikin sendiri. Jadi sebenarnya umbi-umbian itu tidak hanya untuk indeks glisemik terjaga tetapi juga sebagai makanan dari bakteri baik yang kita miliki. Itu sakit Pak, tetapi kalau sesekali memang wah kita era mantep, sesekali pakai Yakult dan yang lainnya berarti kan nambah bakteri ya, tetapi tadi ya gulanya kadang-kadang memang sangat-sangat tinggi gitu nggih. Tetapi juga ada produk yang kalau pabrik-pabrik farmasi jual itu yang bentuknya saset kemudian tidak ada gulanya itu juga ada, itu bisa dipilih. Silahkan yang mana, tetapi memang merasa tampaknya kita sudah cukup memiliki bakteri itu, cukup kita makanannya ya dengan umbian tadi malah gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan diswagi ya. Diswagi karena kan berarti gangguan pada saraf nggih, saraf khususnya untuk di saluran pencernaan. Itu biasanya kalau kami di RSA juga banyak memberikan makanan yang dari umbi-umbian tadi nggih, karena di sana kan ada banyak rantai yang biar lebih banyak bertahan gitu nggih. Selain juga ada vitamin untuk saraf biasanya ya memang vitamin B kompleks mawon gitu nggih kalau itu, karena kan vitamin B dan C adalah vitamin yang kalau kelebihan nanti akan mudah dikeluarkan di urin gitu nggih. Zaman SD dulu masih inget nggih. Vitamin B dan C itulah yang larut air gitu ya. Itu sehingga sebenarnya kalaupun agak kelebihan dikit ya nanti hanya dibuang gitu nggih. Maka lebih baik menggunakan suplemennya adalah vitamin B kompleks Pak itu. Kalau saraf gitu nggih. Tidak perlu yang pakai forte. Nah, senengnya forte ming diguang gitu ya. Itu untuk penjagaan juga Pak gitu. Kalau untuk penjagaan untuk vitamin B kompleks itu sebaiknya itu bisa tiap hari tetapi tidak perlu untuk yang dosis tinggi, tetapi yang dosis yang biasa B kompleks itu malah sudah cukup karena Bapak punya gangguan di saraf nggih, disfagi. Kalau yang bagi yang normal kan dia sebenarnya tidak butuh gitu nggih. Ya nanti moga-moga segera membaik, kersa untuk endoskopi gitu nggih. Iya di RSA. Terima kasih Bu. Terakhir Pak Didik ya. Untuk di ruangan ini kemudian saya mau membacakan 3 pertanyaan yang di Zoom biar peserta yang di Zoom. Sampun ngatusipun. Tadi nggak kelihatan, maaf Mas Didik. Silakan yang singkat ya Mas Didik. Ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didik Purwanto dari MMUGM. Di sini akan menanyakan tapi mohon maaf tidak ada kaitannya dengan obatnya itu Ibu. Oh nggih. Ajeng nginep RSA. Ini yang saya tanyakan tentang kepribadian saya, mungkin yang lain tuh nopo niki? Mungkin yang lain juga pernah mengalami Bu. Nggih, ada kesenangan. Ini tentang penyakit saya tuh kalau misalkan saya tuh kebiasaan orang tua dulu Bu. Kalau merasa masuk angin itu jarang diminum obat Bu. Saya tuh biasanya cuma dikeroi, kalau nggak dikeroi nggak mantap gitu loh. Apalagi yang ngeroi istri tersayang Bu. Wah enak sekali. Bar kerokan juk sanese soalnya mboten nggih. Niku lho Mas Bowo niku Mas Hari. Nah ini Bu yang pengen saya tanyakan, keroan itu pengaruhnya dampaknya
bagus atau dibanding enggak gitu Bu. Soalnya itu kebiasaan kalau enggak digituin enggak mantep, enggak mari gitu loh Bu. Ramari. Itu aja Bu. Terima kasih Bu. Atur kalam. Boten Wassalamualaikum boten warahmatullahi tergantung sing wabarakatuh. ngeroki to nggih, boten. Nggih. Nggih. Kerokan nek bahasa Inggris niku wonten penelitian coining. Wah, coining bulming kerokan kok gitu nggih. Itu teman dokter ya dari Sutomo dulu pernah penelitian terkait dengan kerokan. Apakah kerokan itu ada pengaruhnya? Memang ada. Jadi melebarkan pembuluh darah gitu nggih. Tetapi mungkin kalau yang kondisi normal enggak masalah. Tetapi kalau yang kagungan hipertensi sebaiknya mboten karena pasti nanti akan terlalu melebar pembuluh darah, kemungkinan malah akan meningkatkan tekanan darah. Maka sering terjadi yang namanya angin duduk sesudah kerokan. Karena itu adalah sebenarnya angina nggih, serangan jantung gitu nggih. Maka harus dipastikan dulu apakah memang normal. Kalau tidak punya gangguan hipertensi nggih masih boleh kerokan. Ning kerokan kali garwane mawon nggih. Aneh ngoten nggih. Nggih. Nggih, masih ada. Nggih, terima kasih dari chat Zoom Bu Ika. Ini satu pertanyaan. Saya sejak SMP dan SMA ya ini Mbak Dian. Ya, Bu Ika ini dari chat dari Mas Andalas dan Mbak Esti dari DPP ini pertanyaannya sama. Bagaimana efek jangka panjang jika olahragawan mengkonsumsi Voltadek sebelum bertanding untuk mengatasi nyeri, pegel? Bagaimana penggunaan Promax jangka panjang ini? Kita atlet-atlet Bu, jadi banyak laris. Kelas berat nih. Iya. Sangu Voltadek. Yang pertama Voltadek, Voltaren, terus apa? Diklonipena bukan, itu namanya diklofenak itu isinya. Iya, lah ya. Diklofenak isinya nggih dan juga mungkin yang sejenis itu ada meloxicam ya karena itu adalah non steroid anti-inflammatory drugs. Memang digunakan untuk pegel-pegel, linu-linu gitu nggih anti-inflamasi. Tetapi ingat bahwa baik diklofenak, meloxicam ini punya pengaruh kepada jantung. Ya, jadi sebaiknya memang ya kalau tidak dibutuhkan jangan dikonsumsi karena ada pengaruhnya pada akut miokard infark ya ke arah gangguan jantung. Apalagi kalau ini nanti kan teman-teman nyepeda gitu nggih atau runner gitu. Nah, itu mestinya nanti ada pengaruhnya gitu nggih kepada irama jantung. Jadi memang sebaiknya nggih jangan digunakan sebagai preventif gitu ya. Makanya ya kalau memang sudah pegel-pegel linu apalagi habis jatuh nggih pun sebatas digunakan saat itu dan tidak setiap hari nggih karena begitu sudah membaik nggih berhenti gitu nggih. Tetapi kadang-kadang kalau sifatnya preventif itu kan terus bisa berulang gitu nggih. Apalagi wah ini ketoke nanti rada adoh le nyepeda. Nah itu ditambahin. Nah itu harus hati-hati ngoten nggih. Yang kedua Promax gitu ya, obat jangka panjang. Jangka panjang. Nah, kalau Promah ini kan sebenarnya sifatnya adalah antasid nggih. Antasid itu untuk menormalkan lambung yang di kita itu kan ada asam lambung. Kalau terlalu berlebih misal karena stres gitu ya, kebanyakan pikiran itu kan nanti asam lambungnya meningkat. Maka dengan Promah itu dia adalah sifatnya basa yang asam dinetralkan dan itu sifatnya masih lokal di lambung, tidak diserap kemana-mana. Nah maka kalau ini tentu saja antasid itu relatif aman gitu nggih. Tetapi memang kalau pemakaian jangka panjang bukan berarti juga itu berbahaya, tetapi masing-masing orang harus memetakan. Kalau saya habis konsumsi misalnya antasid jangka panjang kok terus malah ada yang diare ya karena ada magnesiumnya atau malah ada yang bebelen konstipasi karena ada aluminiumnya gitu nggih. Jadi masing-masing mungkin muncul, mungkin enggak. Tetapi kalau yang efek sampingnya jangka panjang yang seperti apa atau yang berat mungkin enggak gitu. Tetapi itu tadi. Jadi sebenarnya kalau konsumsi terus enggak masalah. Tetapi mungkin
Kalau memang biasanya misal nggih, sekarang sudah konsumsi sehari 3 kali atau 4 kali dan dikeletus dulu ya, karena kan antasid itu harus dikecilkan ukurannya biar lebih cepat diserap. Itu ternyata biasanya 3 hari membaik, kok ini jadinya butuh 5 hari. Nah itu harus curiga ke arah mungkin tidak hanya gangguan lambung biasa nggih, tetapi perlu ke dokter, mungkin sudah butuh yang lebih tinggi pengobatannya, apakah dengan H2 blocking agent atau jangan-jangan malah sudah GERD gitu ya. Jadi memang jangan sampai kalau sudah lebih dari 5 hari itu terus-terusan dikonsumsi kalau tidak membaik gitu nggih. Ya, ini ada pertanyaan juga dari Mbak Mia, Jakarta itu, apakah ginjal dan penyakit ginjal dan kanker itu penyakit keturunan? Kemungkinan apakah juga bisa menyerang atau diidap oleh yang tanpa riwayat keluarga yang berpenyakit ginjal atau kanker? Kalau ginjal, gangguan ginjal itu kan ada macam-macam nggih. Ada yang namanya akut kidney injury, itu gagal ginjal akut. Itu mungkin masih tahap awal dari gangguan ginjal yang bisa jadi itu karena hipertensi, itu sangat mungkin. Atau karena ada batu ginjal, itu juga sangat mungkin. Saya punya tetangga malah karena apa? Asam uratnya tinggi, nggak pernah berobat untuk menurunkan asam urat. Karena apa? Urat itu, kristal-kristal asam urat itu sangat tajam dan itu bisa merusak ginjal. Jadi itu bisa menjadi pintu masuk. Hipertensi juga dia akan membebani ginjal, maka dia akan ke ginjal. Diabetes, tadi hipertensi disebut sebagai silent killer, pembunuh diam-diam. Diabetes itu namanya mother of disease, mesake banget ya. Mbokne penyakit gitu ya. Karena begitu diabetes dia akan menjadi pintu masuk bagi komplikasi yang lain. Bisa ke ginjal, bisa ke jantung, bisa ke yang putra-putra atau yang bapak-bapak ini ke impotensi gitu ya. Itu semua adalah mulainya dari diabetes juga bisa. Maka kalau ditanya apakah gagal ginjal itu ada yang keturunan, ada namanya sindrom nefrotik, tapi beda dengan gagal ginjal yang selama ini ada gitu. Mungkin ada yang sudah ngalami gagal ginjal kok masih anak-anak umur belasan tahun. Itu kita curiga ini kayaknya sindrom nefrotik, berarti keturunan. Tetapi kalau yang terjadi pada saat sudah umur, nah itu biasanya karena tadi ada penyakit-penyakit lain yang menyebabkan. Atau yang paling sering juga karena leptospirosis nggih. Karena ini misalnya nanti di musim-musim hujan itu biasanya kok banyak ya meningkat yang gagal ginjal, ternyata karena leptospira itu juga ada. Dan Sleman termasuk yang tinggi. Dulu ada juga pegawai dari kedokteran hewan yang meninggal karena leptospirosis ditandai dengan gagal ginjal gitu ya. Karena dibawa dengan kondisi asam uratnya 29 kadarnya. Wah ngantek susuk gitu ya. Biasanya rolas wis kelaran, 29 gitu ya. Jadi itu karena leptospira ternyata ada. Nah kemudian juga kalau diabetes. Nah diabetes itu tadi saya bilang, saya tuh punya bakat gitu ya. Artinya karena keluarga kami diabetes. Nah bukan berarti bahwa mungkin langsung muncul ya. Tetapi kita punya bakat itu ada faktor pemicu. Gitu nih, kalau saya tidak jaga makannya yang indeks glisemiknya tinggi-tinggi misal, mungkin juga akan terjadi gitu nggih. Karena apa? Untuk penyakit-penyakit metabolic disease atau yang penyakit-penyakit kronis ini biasanya juga terkait dengan gaya hidup nggih, dari makanan itu tadi, olahraga itu juga penting. Jadi kalau itu dibilang apakah itu keturunan? Tidak juga gitu, tetapi keturunan itu dari sifat-sifat yang akan memudahkan itu terjadi gitu. Itu menyambung yang hipertensi, Bu Ika. Hipertensi. Ini dari Bu Dwi di Fakultas Teknik ini. Ketika kita menderita hipertensi, kemudian sudah diet garam, kemudian normal 180, apakah harus masih berhenti minum obat? Ya, apakah masih? Harusnya karena hipertensi itu adalah penyakit kronis nggih, dan ini tidak bisa dihentikan dengan hanya mengkonsumsi obat saat sudah normal karena dia akan bisa berulang gitu ya. Maka pada
penyakit seperti ini itu harus terus ngunjuk obat, biarpun sudah merasa membaik, tetap minum obat. Sangat mungkin nanti dokter itu misalnya awalnya amlodipin 10 mili diturunkan jadi 5 mili tapi tetap diunjuk gitu. Jangan sampai merasa oh sudah enakan kok terus sama sekali gitu ya. Itu yang sering terjadi sehingga kadang-kadang tidak merasa bahwa hipertensinya itu masih ada gitu ya. Dan itu cepat sekali ke arah untuk gagal ginjal ya kalau kita tidak minum obat walaupun kayaknya kok sudah normal gitu ya, tetapi sebenarnya itu kan fluktuatif gitu ya, makanya harus tetap mengkonsumsi obat-obat anti hipertensi sama yang dengan diabetes gitu ya sami gitu. Ini penyakit pertanyaan yang terakhir ini menarik dari Fakultas Peternakan tadi nggak usah saya sebutkan namanya ya, karena pertanyaannya adalah mengkonsumsi pil KB apakah bisa memberikan efek samping mudah migrain? Untuk obat migrain apakah bisa mempengaruhi ginjal juga? Nah, jadi kalau untuk KB yang dasarnya adalah hormonal, bisa bentuknya pil, bisa injeksi sebulan, bisa injeksi 3 bulan, bisa implan, itu kan juga ada hormonnya nggih. Itu hampir semua memang memicu migrain. Maka sebenarnya pemilihan obat untuk kontrasepsi itu harus dipikirkan apakah pasien ini punya migrain sebelumnya atau enggak. Kalau memang sudah kagungan migrain, pasti dokter tidak akan memberikan yang hormonal. Karena dia memang memicu dengan terjadinya migrain, bahkan juga memicu terjadinya mudah stroke ya, karena ini ada kaitannya dengan tadi tekanan darah. Kemudian tadi pertanyaannya apakah ada pengaruhnya obat migrain apakah ada pengaruhnya dengan ginjal. Migrain ini biasanya kan kita berikan ergotamin kafein, lah ada kafeinnya ya, gitu ya. Enggak pernah ergotamin sendirian. Nah, jadi tetap harus hati-hati karena ada kafein, maka kafein itu kan bisa juga memperparah kerjanya ginjal ya. Jadi mungkin tidak secara langsung, tetapi akan ada pengaruhnya kalau dikonsumsinya terus-menerus. Itu dari saya. Terima kasih Bu Ika. Tidak terasa ini sudah hampir 2 jam. Kalau mudah-mudahan masih mau nanti bisa di chat ya, nanti kita teruskan di WA. Baik Bapak Ibu, tadi kesimpulannya memang kita harus hati-hati dalam mengkonsumsi obat, terutama yang menarik itu tadi obat-obat vitamin yang ada di pasaran ternyata bisa diganti atau dengan ubi-ubian, dengan buah. Nah, ini mungkin Pak Dakir nanti snacknya misalnya diganti ubi-ubian sama buah saja ya, daripada banyak indeks glikeminya tinggi ya, karbohidrat. Larang gitu. Kecuali nanti piyambak. Ya, monggo lah nanti ini kesimpulannya seperti itu kalau mungkin menurunkan gula darah ya. Saya kira demikian Bapak Ibu agenda kita hari ini pengembangan diri staf profesional oleh FEB UGM dengan topik bijak dalam mengkonsumsi obat, vitamin dan mineral. Sampai ketemu nanti tanggal 29 sampai ketemu 29 Agustus karena ini sudah ada obat, vitamin, mineral yang sehat untuk keluarga, maka besok bagaimana kita sehat, keluarganya yang menjadi keluarga yang sakinah ya, biar sehat jasmani rohani. Nanti di psikologi dari Depak nanti ada anjuran ya, karena ini terkait kesehatan pernikahan nanti ya, biar keluarganya sehat gitu ya. Kalau ini kan obat-obat, nanti siraman untuk keluarganya biar sehat, tidak perlu minum obat gitu ya. Saya kira begitu. Terima kasih dari saya, ada kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mbak. Ya,